Oke ya, saya mulai ya. Sambil yang masuk itu nanti kita approve belakangan. Yang terlambat, biarin terlambat. Eh, WhatsApp group saya akan mulai dengan WhatsApp group. Saya nggak akan panjang-panjang. Saya akan lebih banyak menjawab pertanyaan yang ada. Ya, sambil nge-approve ini masih banyak yang masuk approve. WhatsApp group itu saya bentuk itu 2019, jadi sudah 4 tahun yang lalu. Memang saya sendiri sudah sejak tahun 83, 1 Oktober, di mana 1 yen 1 rupiah waktu itu. Ya, kemudian sampai dengan sekarang, saya mendampingi mulai Pak Harto sampai Pak Jokowi, setiap kepala negara kalau ke Tokyo saya dampingi. Eh, Kemudian tahun 2019 itu saya bentuk WhatsApp Group. Kemudian karena melebihi 250, WhatsApp Group waktu itu belum cukup, langsung saya pindahkan ke apa satu lagi apa namanya itu aplikasi satu lagi Telegram. Tapi rupanya orang Indonesia itu nggak suka Telegram, jadi nggak ada yang berpartisipasi, tidak aktif. Akhirnya saya kembalikan tahun 21 atau 22 tahun lalu, saya kembalikan dan sekarang sudah mencapai 990 berapa itu, tinggal 3 orang lagi mencapai 1.000 orang anggotanya. Dan itu sebetulnya akan lebih banyak lagi nantinya, saya perkirakan bisa 2.000, tapi WhatsApp Group tampaknya hanya bisa menampung 1.250 ya untuk WhatsApp Group yang sekarang. eh saya sambil mengapprove ya yang masuk itu mengenai WhatsApp Group. Jadi seluruhnya mengenai Jepang. Jadi kita melarang mengenai Indonesia, apalagi politik, itu langsung saya keluarkan. Ya, tanpa bicara basa-basi langsung saya keluarkan kalau bicara politik Indonesia. Politik Indonesia itu dalam arti baik gambarnya, baik suaranya, baik animasi, manga, whatever, semuanya itu langsung saya keluarkan. Ya, termasuk penyebutan nama presiden, menteri, dan sebagainya. Kenapa? Ya, bukannya saya eh, bukan warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia, tetapi ini adalah WhatsApp Group Jepang, bukan WhatsApp Group Indonesia. Ya, jadi tolong dimengerti hal itu. Kalau sudah bicara soal presiden, tentu di rakyat Indonesia ada yang tidak suka sama presiden. Ada anggota kita mungkin tidak suka dengan presiden. Wajar. Suka tidak suka itu wajar di alam demokrasi. Nantinya jadi ribut di dalam WhatsApp group. Ya, yang anti Anies, yang pro Anies, yang anti Ganjar, yang pro Ganjar, dan sebagainya. Itu sebabnya kita sangat menghindari politik. Ya, WhatsApp group. Itu yang paling alergi bagi WhatsApp group pecinta Jepang. Yang kedua, kita melarang semua anggota untuk beriklan, kecuali mendapat approval dari saya. Kalau sudah approval dari saya, japri saya, Pak Richard boleh nggak? Silakan, saya bilang, silakan. Tapi kalau enggak, apalagi sampai berkali-kali langsung saya keluarkan. Ya, jadi kita akan bersih dari iklan, bersih dari politik Indonesia. Kalau bicara Jepang ya silakan aja. Ya, segala macam, 1.001 macam mengenai Jepang itu kita bisa bicarakan. Ini sebetulnya saya tidak ada kaitannya dengan perekrutan ini. Saya dekat sama semua pemerintahan di Jepang, termasuk Gubernur Tokyo, Gubernur Koike, dan para aparatnya semuanya, dan mereka itu memberikan subsidi kepada Pasona. Jadi operasinya itu diberikan kepada Pasona Group, dan di Indonesia itu ada Pasona Indonesia. Mereka akan membuat eh, job fair. Ya, job fair ini diberlakukan untuk 4 negara, Indonesia, Vietnam, India, dan Thailand, kalau saya nggak salah. Ya, saya lupa ini. Itu ada mestinya di PDF yang saya berikan. Ya, jadi saingan kalian itu adalah ya 3 negara ini, ya, yaitu Vietnam, India, dan Thailand. Ya. Jadi kita akan melakukan job fair-nya itu dua hari, yaitu 21 Oktober, ya, jadi masih 2 bulan lagi, dan 22 Oktober. Ya, 21 Oktober itu di Jakarta, nanti bisa datang langsung di job fair-nya, tapi jangan takut yang tinggal di daerah, di Ternate, di Makassar, dan sebagainya. Itu nanti ada kesempatan tanggal 22, semuanya akan melakukan online job fair. Ya. Eh,
teoritis memang 10 perusahaan yang akan melakukan online. Saya tidak tahu ini 5 perusahaan ini yang offline itu ketemu kita di Jakarta, apakah mereka juga akan melakukan ini? Kenapa? Karena ini semuanya dilakukan oleh swasta. Jadi pemerintah tidak bisa mengatur. Sedangkan uangnya itu dari pemerintah Tokyo, ya, Pemda Tokyo. Semua Pemda Tokyo. Jadi kalau kalian keterima di salah satu dari 15 perusahaan Jepang ini, 1 yen pun kalian tidak perlu keluar uang. Dan visanya itu bukan visa pemagang, bukan Toktegino, bukan Jisuse dan sebagainya. Visa kerja. Artinya apa? Kalian enak sekali kalau dapat visa kerja. Ya, kenapa enak sekali? Ya, karena dengan visa kerja itu kalian bisa, ya kalau mau jadi pengkhianat sih bisa, jangan jadi pengkhianat. Artinya apa? Kalau kalian mau kabur dari perusahaan itu kemudian pindah ke perusahaan lain itu bisa. Karena kalian udah dapat visa kerja. Ya, sedangkan visa Toktegino atau visa Jisuse dan sebagainya itu walaupun teoritisnya Toktegino 1 itu bisa berpindah, prakteknya itu tidak bisa berpindah. Ingat itu. Ya, tapi calo-calo itu banyak yang supaya mereka dapat komisi dan sebagainya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah apaan. Ya. Jadi walaupun Toktegino itu teoritisnya bisa berpindah, prakteknya itu tidak bisa berpindah. Kenapa? Karena ada 2 hal. Pertama itu tergantung kepada si penerima, yang kedua tergantung dari approval dari perusahaan lama. Kalau perusahaan lama tidak mengizinkan kalian, tidak mendapat approval, dan tidak mau menguruskan perpindahan itu, kalian nggak bisa pindah. Akhirnya apa? Akhirnya jadi ilegal. Ya, akhirnya jadi ilegal. Jangan pernah jadi ilegal di Jepang. Ya, akan menyesal seumur hidup nanti. Kenapa? Karena jadi ilegal di Jepang cuma sekali. Ya, begitu keluar dari Indonesia seumur hidup tidak akan bisa lagi masuk Jepang. Walaupun teorinya itu 5 tahun. Ya, walaupun teorinya 5 tahun, tapi tidak akan bisa masuk Jepang lagi. Ya, kenapa? Karena sidik jari sudah direkam, mata sudah direkam, muka sudah direkam. Ya, bagaimana mau memasukkan paspor boleh dipalsu, tapi kalau sidik jari, ya, bagaimana itu? Ya. Apalagi mata gimana? Mau operasi mata, berapa duit keluar? Jadi itu terjadi setelah tahun 2000. Sebelum tahun 2000, yang ilegal itu masih bisa masuk karena saat itu belum ada identifikasi mengenai mata, sidik jari, dan muka. Ya, sehingga orang-orang itu yang ilegal kemudian pulang ke Indonesia bisa masuk kembali ke Jepang setelah 5 tahun. Kenapa? Karena tidak terikot di database imigrasi. Tapi yang setelah tahun 2000 itu tidak akan mungkin lagi. Teorinya memang 5 tahun hukumnya, tapi prakteknya nggak akan mungkin itu. Ya, kenapa? Karena menjadi ilegal di Jepang itu tindak pidana artinya. Cuman Jepang itu terlalu manis. Yang penting kalian punya uang, kalian bisa beli tiket, kalian bisa pulang ke Indonesia setelah masuk ke rumah tahanan imigrasi, penjara imigrasi. Ya, beli tiket, pasportnya hidup, diantar sampai tangga pesawat, pulang ke Indonesia. Begitu balik lagi ke Jepang nggak akan bisa lagi tuh. Ya. Nah, 5 perusahaan itu ada 5 perusahaan yang akan offline atau bertemu dengan kita di Jakarta. Itu adalah Mori Manufacturing Knowledge Creation. Ini kalau ada yang mau nanti saya bisa posting di WhatsApp group, ya. Jadi bagi orang yang sudah keluar dari WhatsApp group, ya silakan masuk kembali ke WhatsApp group, ya. Semua informasi ini akan setelah Zoom ini nanti saya akan posting lagi di WhatsApp group, ya, WhatsApp group Pecinta Jepang. Ini adalah 15 perusahaan, 5 tanggal 21 offline, Mori Knowledge Extend Place Network dan Global Platform. Kemudian 10 perusahaan lainnya yang melakukan online wawancara tanggal 22, Aitoya, Wetek, Pai, Kenes, Displus, Cross, Sambon Matsu,
kemudian Jakarta, Japan Resistor, Upland, dan Linkstaff. Ya, nggak usah dicatat, nanti file ini akan saya posting di WhatsApp group biar kalian tahu perusahaannya. Kemudian cari sendiri, jangan tanya ke saya perusahaan apa. Ya, cari sendiri, copy paste, cari sendiri di Google perusahaan apa nih. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Jepang, copy paste masukin ke Google Translate. Ya, bahasa Jepangnya masukin Google Translate, bahasa Indonesia bisa ngerti nanti. Artinya apa ini? Ya. Saya ingin menjawab beberapa yang masuk ke japri saya, Pak, kalau usianya 50 tahun bagaimana bisa ikut? Apa tidak? Bisa. Ya. Jadi di Jepang itu kita tidak melihat, memang melihat lulusan university dan sebagainya, tapi bukan itu yang menjadi perhatian kita. Ya, ibaratnya kita bisa bekerja apa enggak. Kalau nggak bisa bekerja ya udah, nggak usah ngelamar gitu loh. Ya, jadi kalau yang usianya 50 tahun kemudian dia expert, ya, dia ahli, katakanlah ahli di bidang programmer C++, Pascal dan sebagainya, saya nggak tahu ya di bidang IT, ya mungkin aja dia diterima di Jepang. Nah itu sebabnya secara official program ini tidak menuliskan kondisi usia ataupun lulus. Memang ya ada dua, kan saya sudah tuliskan di WhatsApp group, ada dua hal. Pertama, lulusan sarjana. Kategori kedua adalah pekerja. Pekerja itu bisa aja dia lulusan SMA, ya lulusan SMA tetapi dia punya expertise, dia punya kemampuan yang luar biasa. Ya misalnya dia punya kemampuan punya license crane, ya crane untuk eh, gedung bertingkat yang bisa 30 itu di Jepang itu punya SIM sangat khusus itu. Ya, jadi nggak peduli apakah kalau ada perusahaan yang memerlukan begitu, Anda direkrut walaupun cuma lulusan SMA, SMP tidak bisa. Ya, SMP memang tidak bisa. Ya, jadi minimal itu SMA. Ya, minimal SMA. Ya. Jadi walaupun dia mensyaratkan sarjana, tapi perusahaan Jepang itu lebih melihat kepada kita bisa bekerja apa enggak. Satu, yang kedua Anda ini jujur apa enggak. Ya, yang ketiga performance. Itu sebabnya saya katakan kalau sampai nantinya kalian dipanggil wawancara, tolong pakai baju yang rapi. Baju yang rapi, pakai jaket, ya. Karena di Jepang juga Shishoku Katsudo atau melamar pekerjaan itu, ya, itu semuanya seragam semua. Jadi bukan orang sekolah aja, tapi melamar pekerjaan di Jepang itu seragam semua. Mulai dari bajunya, celananya, ya, sepatunya, sampai rambutnya ditata rapi semuanya. Ada polanya. Ya. Nah, itulah yang harus dilakukan nanti, apalagi pada saat offline. Kalau offline yang datang ke Jakarta pada saat interview, ya, itu nanti tolong harus rapi itu pada saat bertemu. Ya, kalau nggak rapi itu poinnya besar sekali. Ya, jadi dari 100 poin, 20 poin itu penampilan, 20 poin itu penampilan termasuk kerapian, 20 poin itu kejujuran, ya, 20 poin itu jadi ada 4, saya agak lupa, dua lagi. Ya, jadi bukan mengenai Anda ini sarjana, profesor, master, emang gue pikirin. Jepang nggak begitu, nggak kayak di Indonesia. Anda nih bisa kerja apa enggak? Buktinya apa bisa kerja? Sertifikat. Sertifikat. Oleh sebab itu, kalau kalian punya sertifikat, itu dikumpulin dengan baik. Ya. Sertifikat apa? Sertifikat merangkai bunga, sertifikat eh, apa? Jadi montir, montir apa? Montir busi misalnya. Ya, sertifikat apa? Itu permesinan. Sertifikat apa? Sebagai pelayan, nelayan, ya, sebagai petani. Ya, kalau ada sebagai perawat, penopang lansia, itu buktinya. Jangan cuma ngomong. Jepang itu tidak perlu ngomong. Tunjukkan semua buktinya. Itu sebabnya saya katakan setelah membuka websitenya Pemda Toko, jangan dikutak-katik dulu. Di sini saya mau kasih tahu. Ya, jadi langsung aja. Satu lagi, ini kelemahan orang Indonesia. Tidak teliti. Ya, tidak teliti.
Jepang itu sangat teliti. Ini negara perfeksionis. Jepang itu negara perfeksionis. Negara kesempurnaan. Titik koma aja kalian tidak bisa masuk ke Jepang. Ditolak sama imigrasi. Hanya soal titik koma. Huruf besar, huruf kecil. Ya, itu nggak gampang masuk Jepang. Selain Jepang, juga Amerika susah masuk Jepang. Ya. Nah, contoh konkretnya adalah pada saat ingin masuk website Pemda Tokyo itu. Ya, di situ sudah ada penjelasannya dalam bahasa Inggris bahkan. Ya. Pakai kode-kode. Jadi passwordnya kebanyakan itu tidak bisa masuk karena passwordnya itu tidak benar, tidak mengikuti apa yang diminta. Ya, pakai huruf besar, misalnya Richard Susilo, R-nya besar, I-cat-nya itu kecil, kemudian pakai angka 1, 2, 3, kemudian ditambahkan lagi misalnya. Nah, itu jadi password Anda yang untuk Pemda Tokyo. Ya, jadi tolong dibaca baik-baik mengenai ketentuan yang sudah tertulis di Pemda Tokyo tersebut websitenya. Ya, baca baik-baik dan teliti. Nah, ini kelemahan kita nih. Ya. Jadi nanti 15 perusahaan Jepang itu akan memilih kalian di sini saja ada yang ikut Zoom ini aja 105, anggap 105 yang ikut. Ya. Dari 15 perusahaan itu, anggap paling kecil nih, paling kecil satu. Jadi dari 105 itu yang sekarang ikut Zoom, ya hanya kalau satu perusahaan satu orang Indonesia rekrut 15. Anda bisa hitung sendiri rasionya itu berapa. Disebutkan Artinya apa? Rasionya itu cuma 10% kalian bisa masuk Jepang. Dan yang sekarang ini, belum yang lain yang tidak ikut Zoom ini, yang kemudian juga ikut daftar. Nah, oleh karena itu, ada cara-caranya, termasuk bagaimana upload dari kita punya data, ya, data yang disampaikan ke website Tokyo tersebut. Jadi prosesnya adalah kita masukkan data ke website Tokyo, dari website Tokyo itu kemudian disampaikan kepada 15 perusahaan, 15 perusahaan itu akan menyeleksi yang mana, yang mana, yang mana, yang mana. Ya, jadi seleksi pertama itu sudah dilakukan pada saat sebelum interview. Interview itu 21 dan 22, ya. 21 Oktober ya. Ingat tuh, Oktober bukan September. 21 Oktober dan 22. 21 itu di Jakarta, ketemu di Jakarta. Kalau yang dari daerah silakan kalau mau datang ke Jakarta, dan saya sangat rekomendasi. Kenapa? Penampilan itu sangat penting. Kalau penampilan kita baik, ya itu akan membuat kesan yang baik daripada lewat Zoom. Kalau lewat Zoom begini, mereka orang Jepang nggak tahu ini seperti apa sih orangnya sebetulnya. Tapi kalau dia, jadi kesempatan yang paling besar diterima itu adalah yang face to face. Ya, ingat tuh kata-kata saya. Kenapa? Orang Jepang akan melihat penampilan kita. Oleh karena itu, tapi kalau kalian itu eh, tidak percaya diri, deg-degan, gemeteran, tegang, stres, ya udah jangan datang. Ikut aja pakai Zoom nanti bicara ditanya di lewat Zoom. Tapi kesempatannya lebih kecil itu untuk kalau diterima kalau pakai Zoom ya dibandingkan kalau datang langsung ke Jakarta. Ya, jadi kita akan bicara mengenai eh, mengenai pendaftaran. Ini paling penting pendaftaran. Ya, kalau yang sudah masuk ke dalam websitenya Tokyo, yang paling penting mengenai pendaftaran adalah pada saat upload CV. Ya, tentu saja mengisi data yang ada, namanya siapa, emailnya, email jangan salah, email sendiri masa salah. A ditulis jadi E, nanti nggak nyampe nanti. Oh, Richard, kok saya nggak terima nih? Ya, nulis emailnya salah. Buktinya apa kalau terima emailnya salah? Nggak terima nanti kalian pendaftaran itu. Setelah input data pendaftaran, itu biasanya ada email langsung dari Pemda Tokyo ke otomatis itu. Itu email otomatis ya, bukan dari manusia, dari mesin. Bahwa Anda sudah tercatat dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau emailnya salah, itu nggak ada itu jawaban kayak gitu nanti, nggak ada datang email itu. Ya. Jadi hati-hati mengenai email. Kemudian juga ini juga bagi orang Indonesia yang ada di Jepang. Saya yakin di antara peserta Zoom ini 106 sekarang itu ada orang Indonesia yang ada di Jepang. Silakan kalau mau ikut pakai nomor Indonesia dengan syarat ya setelah mendaftar
siap-siap Anda pakai nomor Indonesia itu di HP Anda yang ada di Jepang. Kenapa? Ada kemungkinan ditelepon nanti. Ada kemungkinan ditelepon nanti. Ya, mereka orang Jepang itu tidak pakai WhatsApp. Mereka tuh tidak pakai WhatsApp. Jadi ditelepon atau lewat email. Nah, kalau kesempatan ditelepon itu Anda tidak buka, tidak terima, itu kesempatan emas yang hilang itu. Dicurigai. Ini orang nomor telepon siapa nih? Nomor telepon ditelepon nggak pernah diangkat ya. Jadi hati-hati. Artinya apa? Artinya roaming Anda akan bayar uang roaming cukup tinggi itu kalau yang ada di Jepang dengan menggunakan nomor Indonesia. Ya. Jadi ingat itu, bagi yang di sini ada di Jepang, yang ikut Zoom ini ada di Jepang dengan nomor Indonesia, itu siap-siap bayar pulsanya tinggi, roaming, karena akan ditelepon. Jadi Jepang itu hanya melakukan dua hal, ditelepon atau lewat email. Tidak WhatsApp, tidak akan mungkin WhatsApp mereka. Ya. Apalagi Line, karena itu adalah media pribadi. Ini bukan pribadi, ini adalah kantor. Ya. Nah, kalau nomor Jepang bagaimana Pak Richard? Nomor Jepang kalian akan ditolak nanti. Ya, yang tinggal WNI yang tinggal di Jepang mengajukan lamaran dengan nomor Jepang kemungkinan akan ditolak. Kenapa? Karena targetnya itu orang Indonesia yang ada di Indonesia. Ya, targetnya itu orang Indonesia ada di Indonesia. Soal nanti diterima kemudian Anda ada di Jepang itu soal lain, nggak ada masalah itu. Ya, kita bisa bilang kebetulan saya ada di Jepang, kebetulan saya diterima di perusahaan ini terlebih dulu, tapi kalau perusahaan Bapak bagus ya why not saya pindah ke perusahaan Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena 15 perusahaan ini akan memberikan kalian visa kerja, bukan visa pemagang, bukan visa TG. Ya, kalau sudah TG2 memang enak kalian. Ya, sudah visa TG2 itu sudah bebas. Istri anak bisa, ya, istri anak bisa dibawa masuk ke Jepang, ya, dan sebagainya. Pindah juga nggak ada masalah karena sudah TG2. Tapi kalau TG1 itu masih susah kalian di Jepang, ya. Nah, saya ingin fokus kepada pendaftaran, ini paling penting. Jadi di dalam pendaftaran itu tentu isi nama, alamat, nomor telepon Indonesia ya, jangan nomor telepon Jepang. Ya, ini bagi yang peserta yang kalau misalnya ada Zoom di sini yang ada di Jepang saat ini, nomor telepon Indonesia pakai. Dengan resiko Anda harus buka roaming itu karena ada kemungkinan ditelepon oleh perusahaan Jepang. Kapan saya nggak tahu. Mestinya nanti begitu ada panggilan, mestinya ada email dari perusahaan Jepang yang bersangkutan. Kami akan mewawancari Anda, misalnya sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 20, Anda tanggal 31 Agustus. Udah buka tuh seharian tuh roamingnya, nggak apa-apa deh, bayar deh. Ya. Jadi diwawancarai lewat telepon atau email nanti ditanya. Kalau tanya-tanya biasanya nggak melakukan tanya-tanya. Tanya-tanya itu biasanya pakai Zoom atau langsung face to face, timen. Nah, setelah mengisi semuanya, yang paling penting ini catat. Yang paling penting itu adalah upload CV dan di bawah ada tulisannya kan kurikulum dan CV. Ya, di bagian pendaftaran itu ada kurikulum dan CV. Apa bedanya? Ya, kalau yang atasnya, bagian atasnya untuk upload bagian atasnya, ya, itu adalah riwayat hidup kita yang singkat. Nama, alamat, dan sebagainya, pendidikan, SD ABC, SMP XYZ, SMA apa, universitas apa, kemudian pekerjaan, pengalaman kerja, tahun sekian-sekian, ini nih. Nah, untuk riwayat hidup di bagian bawah, uploadnya itu filenya mengenai rinci, mengenai pekerjaan kita. Misalnya pekerjaan kita itu pertama kali waktu kita lulus dari universitas apa, ABC, kita bekerja di Panasonic sebagai engineer untuk radio. Saya bekerja dari tahun sekian sampai tahun sekian, bukan hanya data saja, tapi pengalaman. Di dalam pekerjaan saya, Panasonic di bagian radio, saya membetulkan radio dari yang rusak,
sampai akhirnya menjadi betul, penggantian suku cadang dan sebagainya, itu tuliskan semua itu. Ya, jangan cerita novel panjang tapi apa berkhayal. Ini panjang tapi data, data bahwa benar kita itu bekerja di Panasonic bagian radio, khususnya membetulkan radio-radio yang rusak dari tahun 1980 sampai 1985. Kemudian dari tahun 85 eh, pindah ke perusahaan Toshiba di bagian resistor radio TOK. Ya. Itu akan menjadi kredit tambahan bagi perusahaan Jepang. Kenapa? Itu adalah spesialis kalau sudah resistor radio. Kalau tadi kan masih radio, ini udah transistornya doang. Ya. Jadi di situ orang Jepang kan terkesan. Mereka nggak lihat pendidikan. Memang lihat pendidikan, itu bukan nomor satu. Nomor satu adalah ekspertis kita, kemampuan kita bekerja. Ya. Di Panasonic itu di radio, kemudian Toshiba itu di transistor. Ya, waduh, ini memang ahli transistor. Kebetulan kita lagi butuh nih ahli transistor. Kemungkinan besar Anda akan direkrut gitu. Whatever, misalnya lulus SMA nggak peduli deh. Tapi pengalamannya hebat ini, dia expert di bidang ini. Ya. Jadi itu dua hal yang paling penting. Apa? Satu, riwayat hidup singkat Anda diupload kalau bisa dalam bentuk PDF. Dibuat dalam bentuk PDF. Ya. Bisa kan semuanya bentuk PDF ya? Buat PDF. Upload yang atas, yang bawah adalah rinciannya dari riwayat hidup Anda. Yang tadi saya katakan, rinciannya apa? Kalau di atas dituliskan Panasonic, kemudian Toshiba, kan cuma tahun doang. Bawah dituliskan itu rinciannya. Ya. Dituliskan rinciannya di Panasonic di bagian radio, Toshiba bagian transistor radio. Ya. Ngapain aja transistor radio itu sampai saya buat sendiri, saya mencari bahan bakunya untuk pembuatan transistor radio itu, kemudian saya membuat sendiri dan sebagainya. Ya, jangan ditambah kurangkan. Tambah kurangkan dalam arti apa? Saya mencari dari Sabang sampai Merauke. Emang gue pikirin lo cari dari Sabang sampai Merauke? Gak usah itu kayak gitu-gituan. Cukup saya mencari bahan bakunya, kemudian saya membuat sendiri, dan dalam satu tahun saya kembangkan, saya teliti, saya kembangkan, saya bisa membuat transistor sendiri, sehingga satu tahun kemudian, tahun 2001, saya bisa membuat transistor sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Jadi cukup hal-hal yang terkait mengenai pekerjaan, nggak usah tambah kurang. Ini juga untuk interview nanti. Pada saat interview nanti begitu ditanya usianya berapa, 21 tahun, udah nggak usah tambah lagi. Saya lahir di Rumah Sakit Cikini, Jakarta tahun berapa? Tahun 70. Usia saya jadi berapa ya sekarang? Nggak usah. Langsung begitu ditanya usia berapa, ya. Kalau 70 berarti kan 20, ya 53. Usia berapa? 53. Udah cukup, nggak usah tambah, nggak usah kurang. Ya, apa yang ditanyakan sama pewawancara nanti, itulah yang dijawab. Ya, nggak usah tambah kurang lagi. Kalau tambah kurang, kenapa? Itu nanti berakibat kesalahan, salah lidah kita nanti. Hal-hal yang negatif keluar nanti. Ya. Jadi hati-hati sekali. Ini masih banyak masuk, sekarang sudah 115 orang. Ya, jadi sebetulnya intinya itu, ya, saya sebetulnya lebih senang untuk tanya jawab. Nanti dokumen-dokumen itu saya kirim di WhatsApp group, ya, di WhatsApp group. Jadi saya nggak usah baca ini semuanya, kalian baca sendiri baik-baik, ya, baca sendiri baik-baik. Setelah saya kirim, saya mau baca pertanyaan ada sekarang. Silakan kalau mau bertanya, silakan tulis di WhatsApp group, di sini di chattingnya. Ya, ini ada yang mau sholat, silakan. Apakah harus dengan bahasa Jepang? Paling bagus memang pakai bahasa Jepang, tulis riwayat hidupnya. Tetapi kalian kan tidak semuanya bisa bahasa Jepang. Ya, at least bahasa Inggris. Tulis bahasa Inggris yang rapi ya. Kalau bahasa Jepang, hati-hati. Jangan sembarang tulis riwayat hidup pakai bahasa Jepang. Kenapa?
bahasa Jepang itu punya standar ya dalam penulisan riwayat hidup. Standar itu bagaimana Pak Richard? Buka Google, tanya Mbah Google, cek, klik riwayat hidup dalam bahasa Jepang ya. Direksyo, Nihon no Direksyo, nanti keluar nanti, lihat itu cara pembuatannya bagaimana. Memang itu the best ya, langsung kalian akan menjadi sorotan dari si perusahaan Jepang. Kalau nggak bisa ya bahasa Inggris lah. Tapi kalaupun mau bahasa Jepang, jangan tanggung-tanggung. Tadi saya sudah katakan Jepang adalah perfectionist country, ya, negara kesempurnaan. Kalau mau bahasa Jepang harus yang sempurna, jangan tanggung-tanggung. Kalau nggak bisa tanggung-tanggung, mendingan bahasa Inggris. Tulis yang bagus, yang rapi. Membuat riwayat hidup juga, tolong membuat riwayat hidup bahasa Inggris yang resmi ya. Ya, orang Indonesia ini saya sering menerima riwayat hidup, aduh, pakai bunga-bunga, pakai gambar, warna, keren banget kelihatannya. Nggak perlu kita begitu. Lihat standarnya, lihat standar pembuatan riwayat hidup dalam bahasa Inggris. Ya, nggak usah pakai gambar-gambar segala macam yang kelihatannya biar keren begini. Nggak perlu gitu. Ya, kita hanya membaca isinya. Kalau belum bisa bahasa Jepang, apa bisa kerja di Jepang? Tidak bisa. Jangan pernah mau dibohongin sama orang. Ya, nggak bisa bahasa Jepang, juga bisa kerja di Jepang. Nggak bisa itu. Kalaupun bisa masuk ke Jepang, itu nanti, loh, kalian kalau nggak bisa pun juga kan di Indonesia kan diajarkan bahasa Jepang. Artinya kan tidak nol kan? Ya, tidak nol pengetahuan kalian dalam bahasa Jepang. Karena pasti LPK itu mengajarkan dulu bahasa Jepang di Indonesia. Artinya kalian sudah tahu bahasa Jepang. Nggak mungkin kalau nol itu nggak mungkin bisa masuk Jepang. Ya, nggak mungkin itu, nggak masuk akal itu. Dan ini jangankan maksudnya, imigrasi pun akan bertanya-tanya itu. Itu sebabnya di imigrasi pada saat aplikasi biasanya masuk sertifikat kemampuan bahasa Jepang, JLPT, Japanese Language Proficiency Test, ya, atau ada juga pakai lembaga lain dan sebagainya. Saya paling rekomendasi JLPT dari Japan Foundation, jangan pakai lembaga lain. Itu yang paling official. Kenapa? Karena lembaga lain itu ada yang aspal, asli tapi palsu. Lo mau bayar berapa lo? Ya, jadi kita bayar, dia berikan sertifikat penguasaan bahasa Jepang. Kenapa? Hanya untuk bisa masuk Jepang. Dan imigrasi juga sudah tahu lembaga ini modelnya aspal, kasih duit, terima sertifikat. Ya hati-hati, itu malah tambah jadi dicurigai oleh imigrasi kalian ini. Ya, hati-hati. Jadi tolong kalau mau sertifikat bahasa Jepang JLPT. JLPT 5 nggak ada masalah. JLPT 4 apalagi lebih bagus. 3 lebih bagus lagi. The best 2 dan 1. Itu sebabnya di WhatsApp group saya katakan, ngapain belajar di sekolah Jepang? Nggak usah, belajar sendiri bisa. Sekarang sudah banyak buku, di internet sudah ada, YouTube sudah ada, CD-ROM untuk belajar bahasa Jepang ada, belajar sendiri, kemudian ikut ujian 2 kali setahun di Japan Foundation. Kalian sudah dapat, dan itu sudah dilakukan orang Indonesia. Members kita yang dia belajar sendiri, sudah dapat M2, kemudian dia melamar sendiri, diterima sebagai staff. Jadi visa kerja ada, saya nggak mau itu privasi, saya tidak boleh kasih tahu. Ya, dan diterima di perusahaan Jepang, perusahaan besar Jepang lagi. Saya bilang puji Tuhan ini orang. Sekarang asisten manajer deh di perusahaan besar Jepang itu. Member kita juga di WhatsApp group ada. Ya, jadi dia sama sekali tidak keluar uang 1 yen pun. Ngapain kita keluar uang? Dan tadi sudah saya baca, ya kalian juga sudah tahu, sudah lihat, ada yang tertipu juga puluhan juta, hilang kan, sakit kan, kesel kan, nggak bisa dilupakan kan. Belajar sampai N2. Kalau N2 itu kalian bisa melamar sendiri ke perusahaan Jepang. Nggak usah keluar 1 yen pun. Seperti sekarang ini, puji Tuhan Pemda Tokyo itu memberikan donasi kepada Pasona, kemudian mengumpulkan 15 perusahaan. Itu kalau kalian direkrut, ya katakanlah paling jeleknya, saya nggak tahu satu perusahaan merekrut berapa, katakanlah satu perusahaan itu 1 orang. Berarti kalau 15 perusahaan akan merekrut 15 orang dari Indonesia. Ya, sekarang pesertanya ada berapa ini? Kita punya ini. Jadi tadi kita udah hitung 10% dari yang ada di Zoom sekarang. Itu kalau yang ada di Zoom sekarang. Tapi 10% itu bahagia sekali nanti kalau diterima di Jepang. Kenapa? Tidak keluar 1 yen pun. Semua akan tiketnya dibiayai oleh perusahaan. Semua dibiayai perusahaan. Ya, sampai asuransi rumahnya semuanya. Di sana bekerja dengan baik, dapat gaji,
dan kalian kalau mau pindah nggak ada masalah, karena kalian dapat visa kerja, bukan visa Jisuse atau Kensuse atau TG, Toktegino, SSW. Itu susah itu untuk pindah itu. Kecuali TG2 ya, itu bebas memang kalau TG2. Artinya kalian sudah 6 tahun, ya. Kalau sudah 6 tahun itu bebas itu bisa pindah. Jadi nggak mungkin kalau nggak bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Jepang itu ke Jepang. Ya. Itu sebabnya LPK itu melakukan eh, bayar untuk apa belajar bahasa Jepang. eh Pertanyaan lain, saya lagi baca ya. Ada bahasa Jepang, resume, ya. Jadi ada dua, yang atas itu adalah riwayat hidup kalian singkatnya, yang bawahnya itu ada rincian dari riwayat hidup kalian. Ya, misal di atas kan sudah tulis riwayat pekerjaannya itu Panasonic, kemudian pindah ke Toshiba. Panasonic itu ngapain aja tuh? Ya, tadi saya bilang misalnya radio, membentukkan radio, tapi Toshiba apa transistor radio, mulai dari kita buat sendiri transistor, cari bahannya di Indonesia, kemudian kita buat sendiri, itu prestasi luar biasa. Persyaratan untuk perjalanan bahasa dan essay bagaimana, apakah diperlukan tidak? Nggak ada. Ini visa kerja ini, nggak ada kaitan dengan pemagangan itu. Ya, tapi nanti pada saat mengirimkan CV boleh saja. Ya, sertifikat-sertifikat yang Anda punyai itu dilampirkan ke dalam PDF pada saat upload riwayat hidup ke websitenya Pemda Tokyo itu. Termasuk sertifikat bahasa, sertifikat pemagangan kalau kalian pernah pemagang di Jepang, sertifikat TLPT, ya. Tadi saya bilang Jepang ada negara sertifikat. Kalian ngomong percuma, gue profesor, gue hebat, gue profesional lah. Buktinya mana? Sertifikatnya mana? Ya, itu skakmat itu, mati itu. Jadi boleh, jadi PDF nanti waktu saat upload, semuanya dikerjakan lewat komputer. Kalau nggak punya komputer, ke warnet. Ya, jangan lupa log out ya, log out kemudian dibersihkan cookiesnya. Kalau nggak orang lain bisa bisa bajak nanti. Kalian punya website apa Hotmailnya atau Gmail dan sebagainya. Jangan lupa itu. Kalau di warnet. Ya, jadi lakukan jangan di HP, lakukan di komputer semuanya. Jadi sertifikat itu cantumkan, masukkan ke dalam file PDF itu semuanya. Bikin satu file saja, buatnya itu di Microsoft Word, lihat hidupnya, bawahnya temp filenya untuk yang sertifikat, bikin PDF satu file, itu yang di-upload ke eh, Pemda Tokyo itu websitenya. Apakah fresh graduate yang belum berpengalaman kerja punya kesempatan? Ya sama, kesempatannya sama. Ya, baik yang fresh graduate maupun yang belum punya eh, yang pengalaman. Kan tadi saya katakan, syaratnya dua tuh kategorinya. Yang pertama adalah sarjana, itu yang dimaksud adalah yang termasuk yang lulusan ataupun yang sudah bekerja. Yang kedua kategorinya sudah bekerja. Bekerja itu belum tentu sarjana. Kalau di SMA tapi dia punya expert luar biasa, bagus, dia bisa direkrut. Kesempatannya besar untuk direkrut. Nggak usah malu. Ya, nggak usah malu dan nggak usah berbohong. Ini sekali lagi saya katakan, Jepang itu adalah negara yang jujur 100%. Sekali kita bohong, sampai mati, sampai ke kuburan kita harus kita bawa itu kebohongan itu. Itulah Jepang. Jadi jangan pernah sampai bohong. Kalian akan stres nanti kalau bohong. Sebutkan semuanya. Nggak ada masalah pakai Inggris. Mereka tahu kita bukan orang Jepang kok. Ya, pakai Inggris nggak ada masalah. Tulis pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang bagus ya. Kalau ada teman kalian yang itu juga satu persyaratan juga. Jangan lupa itu akan dinilai sama orang Jepang, oh, ini orang Inggrisnya bagus ya, keren ya, apa eh, apa TN itu apa, halus bahasa Inggrisnya. Jadi jangan sembarangan juga dalam bahasa Inggris. Cek sama yang jago pakai bahasa Inggris. Siapa nih? Ali, nih lu kan jago nih bahasa Inggris, udah bener nggak bahasa Inggrisnya? Periksa. Ya. Jangan sembarangan. Jangan pakai Google Translate kemudian kalian masukkan ke dalam PDF. Google Translate itu masih acak-acakan, nggak bener, belum tentu benar. Jangan percaya sama Google Translate. Harus dikoreksi lagi. Ya, harus dikoreksi lagi. Cari orang yang pintar bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepang juga cari orang yang pintar bahasa Jepang. Diperiksa. Kalau lulusan SMK perlu tulis jurusannya. Ya tulis dong semuanya. Kan saya udah bilang. Ya, jadi yang lulusan SMA, apapun juga semuanya tulis. Ya, terutama ini kita tidak bicara soal pribadi. Tulis semuanya expertnya apa. SMK kata bukan SMK, STM lah. STM motor katakanlah. Motor
spesialis kita di motor di STM itu busi misalnya, ya tulis di situ sertifikat lulusannya juga tulis, lampirkan juga di situ. Ya. Direksio apakah harus menggunakan keigo bahasa Jepang? Ya, tadi saya katakan kalau direksio itu mau pakai bahasa Jepang yang benar satu dan yang standar. Cari di Google yang standar itu seperti apa. Ada semua di Google. Sekarang untung kalian berbahagia ada Google. Zaman saya dulu mana ada Google. Ya, pusing kita untuk buat kayak gitu-gituan. Untuk usia baru lulus sekolah, gender perempuan ya belum bisa bahasa Jepang, minim pengalaman, apakah ada kesempatan, Pak? Coba aja, ya, dicoba aja. Yang penting adalah kejujuran dan halus kosakatanya, sopan kosakatanya. Orang Jepang itu adalah orang yang paling sopan di dunia, ya, bahkan paling sabar. Kalau orang Jawa, mungkin orang keraton pun juga masih melengos kalau nggak senang, gitu. Tapi orang Jepang, arigatou gozaimashita, mata yoroshiku onegai shimasu, masih ketawa mereka, walaupun dia marah. JFT, monggo, yang penting ada sertifikatnya semuanya. Ya, mau JFT, whatever, semua sertifikat, kumpulkan, jadikan satu semuanya, masukkan ke dalam riwayat hidup kalian, kirim, upload. Itu sebabnya lakukan pakai komputer dan pakai eh, internet yang high speed ya, karena pasti berat ya. Kalian punya karena lampirkan PDF itu apa sertifikat itu jadi berat. Jadi pakailah komputer dengan kecepatan tinggi. Saya ex magang AM Japan, nggak punya JLPT. Ada yang JITCO, monggo JITCO ya silakan. Pokoknya semua sertifikat lampirkan ke dalam riwayat hidup. Batas usia bisa bekerja di Jepang. Nah ini. Ya, jadi batas usia bisa bekerja di Jepang itu tidak tertulis, tidak ada hukum itu nggak ada, karena itu masuk diskriminasi nggak boleh dan tidak akan bisa, tidak akan dikeluarkan di dalam hukum. Ya, secara hukum itu tidak ada, secara praktek itu bekerja di Jepang maksimal 30 tahun. Kalau sudah lebih dari 30 tahun, itu biasanya akan dipertanyakan atau dicurigai oleh imigrasi. Ini orang mau ngapain, usia apalagi udah 40-50 tahun, mau ngapain. Itu sebabnya ini kesempatan emas. Kalau yang usianya 40 tahun, 50 tahun diterima oleh perusahaan Jepang ini, itu lolos dengan enak gitu. Lolos dengan enak itu masuk Jepang. Kenapa? Karena imigrasi sudah tahu mereka perusahaan Jepang ini. Dan sebagai sponsor perusahaan Jepang ini, sebagai penjamin perusahaan Jepang ini. Jadi mereka tidak melihat kalian, mereka melihat perusahaannya. Karena apa? Karena ini visa kerja, ya, bukan visa magang. Visa magang itu orang imigrasi Jepang itu masih masih curiga, karena kemungkinan besar itu pemagang itu kabur. Ya, warga negara Indonesia yang ada di Jepang itu 5% tuh kabur. Dari 68.500 warga negara Indonesia, sekitar 3.500, 4.000 orang ada di Jepang itu ilegal. Ya, sekitar 5% tuh kabur. Jadi akibatnya kita semua kena getahnya. Akibatnya imigrasi Jepang itu tidak akan percaya biasanya sama orang-orang, bukan tidak akan percaya. Sangat terlalu amat sangat hati-hati kepada visa pemagang. Itu sebabnya ada calo-calo yang menggunakan visa Namin. Jangan pernah pakai visa Namin. Yang anehnya apa? Karena Indonesia nggak ada perang. Namin itu kalau ada perang, kalau ada kerusuhan, sehingga rakyatnya itu terancam, mau dibunuh dan sebagainya. Ya, Indonesia aman-aman kok. Ya, sejahtera, bagus, enak, nggak ada tuh Namin. Nah, itu akal-akalan dari calo-calo kita. Ya, Namin itu 99%, mungkin 99,9% itu ditolak kalau dari warga negara Indonesia. Anehnya, dari semua aplikasi visa Namin yang ada di Jepang, paling banyak aplikasi Namin dari Indonesia. Aneh nggak tuh? Dari semua negara, paling banyak tuh aplikasi Namin dari Indonesia. Nah, itu kerjaannya para calo tuh begitu. Kalian tuh diiming-imingi dengan uang, bisa bekerja dan sebagainya. Saya nggak bilang nggak ada yang sukses ya. Kalau 100 orang, 99 artinya dari 100 orang cuma 1% masuk lubang jarum itu artinya. Yang lolos itu. Sedikit, sangat-sangat sedikit sekali. Dan biasanya memang saat sekarang ini tolak-tolakin. Namin itu dibuka untuk Ukraina.
ya warga negara Ukraina skala cukup besar itu, karena dalam keadaan perang, kita semua tahu. Ya, jadi alamat interview offline nanti setelah kalian upload pasti ada petunjuknya semua dikirim oleh Pasona atau Pemda Tokyo, pasti dikirim email. Makanya email itu jangan sampai salah, ya, titik koma garis bawah, garis di bawah, under line atau yokonoseng, ya, yang strip, jangan sampai salah itu, huruf besar huruf kecil. Jadi email hati-hati, semuanya pasti akan lewat email dikasih tahu. Setelah upload nanti pasti akan dikasih tahu, ya, offline-nya di mana, online-nya kapan dan sebagainya. Jepang itu sangat komakai, sangat rinci. Dulu saya di Jepang bekerja sebagai tekko di konkrit, tapi ilmu sekolah saya listrik dan bisakah saya jelaskan saat interview? Ya bisa jelaskan semuanya nanti pada saat interview sebentar ya. Batasan usia tidak ada, tadi sudah sampaikan. Pertanyaan sebentar, ini kayaknya kelewatan ini. Sebentar ya. Kalau lulusan SMK ini tadi sudah, direksio, kemudian gender tidak. Jepang itu adalah negara yang paling tidak ada diskriminasi. Ya, nggak usah takut soal wanita atau laki-laki dan sebagainya. Kesempatan itu sama semuanya. Yang penting di Jepang itu adalah kejujuran dan bahasa kita harus halus. Bagaimana bahasa halus? Ya kita belajar di bahasa Jepang, bagaimana kita bisa bahasa halus ya. Sertifikat tadi sudah, JITKO dan semua sertifikat kumpulkan, masukkan ke dalam PDF, TEKO tadi ya juga masukkan, JFTBSI semua sertifikat masukkan ke dalam riwayat hidup. Ya. Bahasa Jepang nggak bisa ikut tes kerja, gimana Om? Jadi kalau tidak ada sertifikat bahasa Jepang nggak bisa, nggak ada itu, nggak nggak ada sertifikat bahasa Jepang nggak bisa ikut tes kerja, nggak ada itu. Mereka tidak minta itu sertifikat JLPT dan sebagainya. Tapi kalau ada, itu akan menjadi lebih positif, lebih bagus. Kenapa? Ada buktinya. Di dalam riwayat hidup Anda tuliskan, kan biasanya kita tuliskan, ya, kita punya bahasa Indonesia itu bahasa ibu. Kemudian kita mengerti dengan baik, penuh bahasa Inggris. Kemudian bahasa Jepang bisa jadi bahasa bahasa pembicaraan. Buktinya apa? Nah, ini kelemahan. Kalau tidak punya sertifikat kemampuan bahasa Jepang, buktinya apa? Anda bilang bisa komunikasi dengan baik dalam bahasa Jepang. Tapi nggak apa-apa, itu kelemahan yang masih bisa bisa dimengerti lah, ya. Jadi nggak usah takut, nggak punya sertifikat kemampuan bahasa Jepang nggak apa-apa, nggak usah takut. Bidang pertanian 15 perusahaan tersebut dapat penerimaan bukan pengalaman di bidangnya. Nggak ada masalah. Ya, jadi walaupun eh, saya bidang pertanian, apakah perusahaan yang saya tidak tahu di 15 perusahaan itu apakah ada yang juga bergerak di bidang pertanian, tolong dicek. Ya, itu kebanyakan UKM yang di Jepang, tolong dicek apakah dari 15 itu ada yang di bidang pertanian, perkebunan, whatever. Siapa tahu ada. Ya, kalaupun tidak ada, apakah bisa diterima dengan pengalamannya? Why not? Nah, kenapa enggak? Karena Anda punya tunjukkan kemampuan yang lain, misalnya punya sertifikat mengetik, sertifikat bahasa Inggris, sertifikat ini, sertifikat itu, kan bisa kan? Ya. Jadi jangan putus harapan kalau Anda cuma punya pertanian, tapi perusahaan itu bukan perusahaan pertanian, jangan putus harapan begitu. Kemampuan yang lain kan ada dan tunjukkan, itu yang paling tahu kan Anda sendiri, bukan saya. Ya. Lulusan SMK perlu tulis jurusannya, ini tadi perlu tulis jurusannya, ya kayak STM tadi, STM apa, jurusan mesin apa, bisa spesialis di bidang busi, ya busi, apa, gas, gasolin, dan sebagainya. Pada saat kirimnya pengen dilampirkan ijazah, lampirkan juga ijazah sekolah, ya sekolah yang terakhir ya, SD, SMP nggak usah, atau kalau university SMA-nya nggak usah, ya lampirkan ijazah sekolah, Universitas UI misalnya, Indonesia, silakan lampirkan, monggo. Hanya suatu kerja di Indonesia, wirausaha, bidang, nggak apa-apa wirausaha. Yang penting kan keahlian Anda tuh apa. Orang Jepang itu ingin tahu keahlian Anda tuh apa, gitu loh. Kita tidak akan infokan, itu bisa ribet nanti di WhatsApp grup pencinta Jepang ya.
Cari sendiri di Google mengenai riwayat hidup. Ya. Kalau pakai jilbab boleh mendaftar, boleh. Kenapa nggak boleh? Ya kan saya udah bilang, Jepang adalah negara satu-satunya, bukan saja, negara yang paling tidak ada diskriminasi. Kalau kalian baca YouTube, TikTok, whatever, mengatakan Jepang itu diskriminasi mengenai jilbab, whatever, itu nggak benar. Orang itu tidak mengerti mengenai budaya Jepang. Kalau buktinya apa? Tanya, lo bisa ngerti bahasa Jepang nggak? Lo punya N1 nggak? Itu dulu. Enggak, gue nggak belajar, gue nggak punya N1, nggak usah ngomong lo mengenai diskriminasi lo. Kalau tidak mengerti bahasa Jepang, itu tidak akan mengerti budaya Jepang. Jadi nggak usah ngomong kalau soal Jepang itu diskriminasi, budayanya aja lo kagak ngerti, ya. Jadi Jepang adalah negara yang paling tidak ada diskriminasi. Negara yang Amerika dibilang liberal dan sebagainya, itu justru negara yang paling diskriminasi kalau menurut saya Amerika. Ya. Jadi jilbab nggak ada masalah, nggak usah takut. Daftar-daftar. Ya. Nah, menjadi pertanyaan adalah nanti akan ditanya, ada kemungkinan pada saat kamu bekerja, apakah jilbab itu bisa dibuka nggak? Terserah kalian mau dibuka apa enggak. Misalnya bekerja itu ada mesin, takutnya kan jilbabnya itu keblibet nanti masuk ke mesin, gawat itu kecelakaan nanti. Kalau nggak ada jilbab atau jilbabnya Anda mau ikat ya monggo silakan dijelaskan nanti. Ya, itu bukannya soal diskriminasi, itu soalnya nanti kaitannya dengan apa pada saat Anda bekerja itu misalnya dengan mesin, keserimpet, kelibet dengan mesin itu, oh bahaya itu. Tapi kalau Anda bisa mengikat semuanya, ditutup atau dibuka apa rambutnya diikat sehingga tidak membahayakan diri sendiri, itu nggak ada masalah. Ya, jadi semuanya soal teknis, tidak ada diskriminasi di Jepang. Ya, saya udah keliling dunia, negara yang paling bagus dan kita adalah orang Timur adalah Jepang. Semuanya ada dan semuanya sopan, semuanya tidak diskriminasi, the best untuk kita hidup. Ya. Kalau untuk kacamata, apakah bisa kacamata? Kenapa nggak bisa? Ya, nggak ada itu kacamata orang-orang bilang katanya susah untuk pekerjaan, nggak ada. Emang orang kerja, jadi nggak ada tuh kayak gitu-gituan tuh. Jepang itu melihat spesialisasi bukan kacamatanya. Lo bisa kerja apa enggak? Itu aja kuncinya. Ya. Jika belum punya sertifikat, nggak punya sertifikat JLPT nggak apa-apa. Tadi sudah jawab ya. Pengalaman kerja hanya suatu kerja di Jepang saja, di Indonesia wirausaha nggak ada masalah punya wirausaha di Indonesia. Jelaskan aja wirausaha di Indonesia apa, misalnya punya bengkel sendiri, bagus. Punya bengkel sendiri, kami mengerjakan motor-motor khususnya di bagian engine untuk pistonnya, keahlian kami, tulis semua di situ. Ya, nggak ada masalah. Yang penting adalah kejujuran. Kejujuran itu nomor satu di Jepang. Ya, saya mau cerita, ada seorang pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari Jepang. Dia bukan anak bodoh, dia anak pinter. Ya, pada saat masuk university di Tokyo, seperti biasa ada ujian matematik, ujian fisika, ujian kimia dan sebagainya. Ini anak ini paling paling benci sama kimia nih. Saya juga dulu benci sama kimia, tapi karena saya kemudian rekrut private lesson sama guru kimianya, akhirnya jadi senang sama kimia. Ya. Jadi semuanya lulus kecuali kimianya jebol ya. Itu harusnya tidak bisa masuk university itu. Tapi kemudian ada wawancara langsung dengan dosennya. Dosennya ngomong, kamu ini anak pintar, semuanya lulus dengan baik. Kenapa matematik kamu jebol? Dia jujur, dia bilang, ya. Jadi dia bilang, ya benar, sensei, saya paling benci itu sama kimia tuh. Dari dulu memang saya nggak suka sama kimia. Satu, jujur, oke, bisa dipahami. Karena tidak semua orang suka sama semua pelajaran. Ya, wajar itu, masih masuk akal. Kemudian ditanya satu lagi, kalau kamu diterima sekolah di sini, ya, lulus dari sekolah ini, kamu mau jadi apa? Pulang ke Indonesia mau jadi apa? Saya, karena keahlian saya itu matematik, ya, kimia kan dia nggak suka. Kalian saya matematik, saya ingin jadi kalau bisa Menteri Pendidikan di Indonesia. Kaget senseinya. Menteri Pendidikan itu bukan hal yang mustahil kan? Kalau hal mustahil, saya ingin bisa jalan jalan sendiri sampai ke langit itu mustahil. Bagaimana sih orang bisa terbang kan punya sayap?
Saya ingin jadi Menteri Pendidikan, why not? Bisa, kalau kita fight. Dia jujur itu. Karena apa? Karena dia punya modal, jago sekali di bidang matematik. Akhirnya, walaupun tes tertulisnya jebol, terutama matematik, dia diterima di universitas di Jepang itu, lulus. Kenapa? Karena kejujuran dia menjawab semua pertanyaan yang dilakukan oleh sensei. Ya. Beasiswa. Kenapa banyak orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang gagal menerima walaupun dia pintar di sekolahnya? Kenapa? Karena pada saat wawancara ketahuan anak ini bohong nih, ngomong jawabnya bohong, walaupun dia pintar bohong. Itu paling bahaya, paling nggak bisa diterima. Anak pintar tapi berbohong itu paling nggak bisa diterima. Itu paling bawah deh itu. Ya, jadi belum tentu pintar itu bisa diterima, bisa mendapat beasiswa. Harus jujur, jujur itu nomor satu di Jepang. Ingat itu baik-baik. Ya. Nanti waktu interview nggak usah tegang, nggak usah stres, santai aja. Ya. Tapi yang paling penting adalah kejujuran. Ya. Harus jujur. Job fair ini apakah pertama kali atau dia? Job fair ini dimulai 2 tahun yang lalu, 2001, 2021, 2022, tapi 2021 itu masih karena pandemi, itu masih sangat sedikit dan masih tidak boleh, masih ya bisa dikatakan kalau nggak mau dibilang gagal ya. 2022 juga masih pandemi dan sekarang itu sebetulnya kesempatan emas tuh tahun lalu sebetulnya ya. Karena pas kita buka itu akhir tahun lalu Jepang. Ya, tapi dan yang diterima pun mungkin baru tahun ini dia mereka masuk Jepang karena masih ditutup tahun 2022 karena pandemi. Ya. Sekarang ini dibuka, tetapi ingat saingan kalian itu jauh lebih banyak karena sudah dibuka. Ya, sudah dibuka negara Jepang untuk semua negara. Ya. Jadi harus perfect dalam aplikasi job di websitenya Pemda Tokyo. Mohon maaf Pak untuk mengirimkan emailnya siapa saya baru gabung di jam 6. Oh, nggak ngerti saya. Ya. Om, untuk sertifikat kemampuan jika pakai bahasa Indonesia, apakah perlu dilampirkan? Kalau sertifikat bahasa Indonesia, sebaiknya kalian cantumkan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Orang Jepang nggak ngerti bahasa Indonesia. Dia percuma kalian lampirkan sertifikat, jadi tolong atasnya sertifikat aslinya, bawahnya tolong lampirkan, ditulis saja sertifikat itu artinya apa dalam bahasa Inggris, begini, 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 ya. Dalam bahasa Inggris juga. Boleh aja lampirkan bahasa Indonesia, tapi tolong terjemahannya juga, jangan lupa. Suami saya pernah bekerja di Shizuoka, di PHK, karena sekarang tangan kiri cacat, apakah masih bisa daftar di... Untuk difabel juga nggak ada masalah. Ya. Sebutkan jujur, jujur bahwa tangan saya difabel, tapi saya masih bisa bekerja, prestasinya saya ada, ini sertifikat saya dan sebagainya. Ajukan aja. Tadi saya sudah bilang, Jepang itu negara yang paling sempurna di dunia, menerima difabel, tidak ada diskriminasi dan sebagainya. Semuanya itu tergantung kepada kemampuan kita. Kalau kemampuan kita itu memang dibutuhkan, ya kemampuan kita itu memang dibutuhkan di perusahaan Jepang itu, ya diterima walaupun ada difabel, cacat. Ya. Microsoft Word jadi satu PDF ya Om. Ya, buatnya di Microsoft Word jadi satu semuanya, kemudian dibikin PDF, jadi cuma satu file, itu yang diupload, itu caranya ya. Jika mau belajar bahasa Jepang dari nol buat ikut ujian JLPT, apakah Bapak ada rekomendasi? Saya nggak mau rekomendasi, walaupun saya ada rekomendasi, saya punya sekolah, saya nggak mau rekomendasi. Ya, belajar sendiri. Beli buku-buku di toko buku. Sekarang ada online shopping, beli online shopping, buku apa belajar bahasa Jepang untuk N5, contoh soal-soal ujian N5 ada, belajar sendiri, ada CD-ROM-nya dan sebagainya. Ya, udah sekolah nanti. Sekolah itu kalau kalian juga nggak fokus dengan baik, sambil makan, sambil ini, sambil bercanda dan sebagainya, mana bisa. Buang-buang duit, buang tenaga, buang uang, buang segalanya. Jadi yang penting adalah fokus, fokus, fokus itu paling penting. Fokus pada pelajaran kita, ya. Sudah banyak Google bisa, YouTube ada, buku-buku banyak di toko buku online juga ada, ya. CD-ROM juga ada, bisa dengar Kikitori dan sebagainya.
Akhir Zoom meeting nanti para peserta akan dikirim cara pengiriman file yang akan diupload. Loh, cara pengiriman file yang akan diupload itu ada di websitenya itu, ya. Jadi di websitenya Pemda Tokyo itu baca dulu manualnya, ada, ya itu ada manualnya itu. Jadi di websitenya Pemda Tokyo, ini saya lagi lihat, itu ada user manual, bahasa Inggris ya, ada user manual. Dibaca baik-baik dengan teliti, ya, satu persatu kata. Kalau nggak ngerti itu jangan dilewatin. Kalau perlu copy paste ke Google Translate pakai bahasa Indonesia. Baca baik-baik itu. Di websitenya Tokyo Job Fair itu ada 4. My page, user manual, contact us, edit profile. Yang paling penting adalah edit profile. Ya, edit profile itu nanti masukkan yang benar semuanya, termasuk CV atau riwayat hidup kalian. Username tapi user manual, jadi cara mengisi, ya, itu dibaca baik-baik. Itu sudah ada, lengkap semuanya, ya. Apakah akhirnya nanti kirim file-file yang akan diupload? Enggak. Loh, cara membuat, kan tadi sudah bilang, file-file yang akan diupload itu adalah riwayat hidup. Di Google, bagaimana cara membuat riwayat hidup dalam bahasa Inggris yang resmi. Ya, di Google aja. Kan bahasa Inggris bisa dong. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ya udah deh, saya angkat tangan deh. Nggak usah apply deh. Ya, karena orang Jepang kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Kecuali kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris tapi bahasa Jepang, ada masalah. Ya pakai bahasa Jepang. Ya, jadi semuanya ada di Google. Dicek di Google bagaimana cara pembuatan CV dalam bahasa Inggris yang resmi. Ya, tidak perlu warna-warni dan sebagainya. Untuk interview, nanti menggunakan bahasa Inggris. Yes, bahasa Inggris. Ya, kalau bisa bahasa Jepang, monggo. Setidaknya dalam memperkenalkan diri, Hajime Mashite, watashi wa Richard desu, yoroshiku onegai itashimasu. Masa nggak bisa hafal begitu aja? Ya, coba tolong dihafalkan yang sederhana aja. O genki desu ka? Gitu. Ima nanji desu ka? Ya, yang sederhana. Belajar dari sekarang, belajar, masih ada waktu. Itu kan Oktober, ya, 20 Oktober. Jadi masih ada waktu 1 bulan 20 hari. Anggapnya sekarang Agustus habis. Ya, jadi masih ada waktu 30 hari tambah 20 hari, 70 hari untuk belajar. Nggak usah nonton bioskop, nggak usah kemana-mana, belajar di rumah terus. Ya, tolong fokus untuk belajar bahasa Jepang. Ya, mau bekerja di Jepang harus fokus pakai bahasa Jepang. Ya, apakah lowongan untuk operator ekskavator, Pak? Nah, saya nggak tahu. Tolong baca, dicek, di search 15 perusahaan itu perusahaan bidang apa. Copy paste saja, cari ke Google. Ya, tadi nanti saya posting di WhatsApp grup 15 perusahaan itu. Silakan copy paste, cari di Google itu perusahaan apa itu. Ya, segala macam jenis perusahaan itu, 15 perusahaan. Apakah ada peluang perusahaan-perusahaan bidang lain dalam job? Ya, peluang itu nanti tahun depan. Tahun sekarang itu 15 perusahaan ini. Ya, siapa tahu insya Allah tahun depan bukan 15 lagi, bisa 20 perusahaan, 25 perusahaan. Ya, kita lihat nanti ekonomi dunia itu bagaimana dengan perang Ukraina, Rusia ini kacau ini semua dunia, di inflasi dan sebagainya. Resume dan CV harus pakai format yang ada di dalam web. Nggak ada, dalam web tuh nggak ada formatnya. Ya, harus cari di Google formatnya seperti apa. Ya, CV-nya. Ya, jadi cek untuk bahasa Jepang, cari CV di Google yang resmi itu seperti apa, dibuat yang baik. Bahasa Inggris yang resmi seperti apa. Ya, jadi Jepang itu jangan sembarangan upload, itu sebabnya stop. Saya tulis di bahasa stop, stop, stop. Jangan sampai mendengarkan penjelasan saya dulu. Jepang itu adalah negara perfectionist, negara kesempurnaan. Titik koma aja itu tidak lulus, tidak bisa masuk Jepang itu, tidak, imigrasi menolak hanya gara-gara titik koma. Muhammad M-nya 2, kok kamu punya di KTP-nya M-nya 2, di akte kelahirannya 1, ini gimana nih? Ah, bingung kan? Kenapa? Karena Pemda kita tuh suka sembarangan nulis nama sembarangan gitu loh. Di akte kelahiran udah jelas M-nya 2, di KTP M-nya 1, langsung koreksi. Orang kita kan kadang-kadang udahlah cuma M1 M2, bukan soal M1 M2, di Jepang tuh ditolak kalau namanya beda hanya gara-gara M1 M2. Ya, jadi kalau apalagi bapak-bapak ini yang mungkin punya anak, ingat itu. Kalau anaknya nanti salah dengan akte lahir,
Muhammad M-nya 2 di akte lahir di KTP M1 protes ke kelurahan, Pak tolong perbaiki Pak, M-nya 1 Pak, M-nya 2 Pak, bukan 1 Pak. Ya, jangan anggap enteng itu, kayak gitu-gituan. Ya, di Jepang apalagi Amerika itu ditolak gitu, cuma beda M1 M2 Muhammad. Ya. Apakah N5 sudah cukup? N5 nggak punya N juga nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian bisa belajar bahasa Jepang, belajar sendiri nggak ikut JLPT tapi bisa bahasa Jepang, why not? Bisa kan? Ya, buku-buku ada kok. Ya, di online juga ada. Kikitori pendengaran, ikuti yang ada di website, di online, di YouTube. Ya. Alamat interview online itu nanti semuanya nanti begitu Anda upload, dikontak nanti sama Pemda atau sama perusahaan yang bersangkutan. Nanti akan ada email. Oleh karena itu emailnya jangan sampai salah. Kalau salah itu nanti nggak ada kabar, itu hilang itu. Ya, semuanya pakai email. Nanti dikontak lewat email semuanya. Nanti diminta datang kemana. Misalnya di Hotel Pullman yang ada di, dulu namanya Nikko Hotel yang ada di Jalan Tamrin. Ya, dulu banyak perusahaan Jepang melakukan wawancara di sana. Karena di tengah-tengah kota Jakarta. Saya pun juga dulu sampai 13 kali mengadakan Japan Education Fair. Ya, ribuan orang yang datang pada saat mengadakan itu Japan Education. Itu juga di Nikko Hotel. Sekarang Pullman Tamrin. Biasanya di sana tengah. Kenapa di tengah? Karena adil. Jakarta tuh ada 5. Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Kalau bikinnya misalnya di Gading Serpong, mabok kalian kan. Yang ada di katakanlah Jakarta Utara atau Selatan dari ujung ke ujung, itu kasihan juga orang Jepang mikir sampai ke situ gitu loh. Jadi biasanya mereka akan adakan di tengah-tengah kota Jakarta, Jakarta Pusat. Atau kalau ke selatan ya Sudirman lah. Bisa dong Sudirman datang. Ya, biasanya di tengah-tengah kota Jakarta. Saya pernah jadi Kenshuse IM Japan, selesai saya balik ke Indonesia periode sekian dan kembali ke Indonesia. Akhirnya apakah bisa balik bisa aja balik ke Jepang, kenapa? Ya, kenapa nggak bisa balik? Kecuali kalian melakukan kejahatan di Jepang atau pernah ilegal balik ke Indonesia. Kejahatan di Jepang atau eh, kejahatan besar ya. Kalau cuma kecelakaan lalu lintas atau melanggar rambu lalu lintas, oke-oke aja lah. Ya, kejahatan misalnya apa? Pernah merampok, pernah memperkosa, pernah mencuri. Oh, itu masuk ke dalam daftar blacklist itu. Orang yang demikian, ada catatannya. Kenapa? Jepang itu semuanya network. Semua instansi pemerintah network bisa membaca. Jadi Kementerian Luar Negeri itu bisa membaca eh, apa servernya, networknya dari imigrasi, polisi apalagi, ya, kementerian apalagi, Kementerian Pertanian juga bisa membaca database-nya itu. Semua network itu ada. Ya tentu harus pakai username dan password ya. Tapi network semuanya bisa dibaca. Katakanlah dia masuk ke pertanian, dicek sama Kementerian Pertanian, loh, ini orang dulu melakukan pemerkosaan di pertanian ya. Nggak akan bisa kalian masuk Jepang. Ya, jadi sudah di Jepang, kembali ke Indonesia, mau ke Jepang lagi, nggak ada masalah. Selama tidak ada masalah pada saat di Jepang itu. Terutama tindak pidana. Pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya. Ikut Toktegino bang, asal ada JLPT, sebenarnya bidang, oke lah, ikut Toktegino. Saya nggak bicara Toktegino. Saya informasi setiap kaisar di website Tokyo, mengenai posisi loker apa yang dibutuhkan. Ya, nanti tanya, pada saat wawancara ditanya, butuhkannya apa. Sebetulnya nggak usah tanya, bisa lihat perusahaannya. Kalau misalnya perusahaan itu bergerak di bidang konstruksi, ya ngerti dong, konstruksi itu apa. Ya, jadi, atau perusahaan itu perusahaan mobil yang merekrut, tahu dong. Ya, kalian itu kalau yang tidak punya pengalaman mobil ya sebaiknya janganlah. Tapi bukan berarti tidak bisa masuk. Seperti saya katakan, katakanlah kita punya usaha sendiri, bengkel, ya perusahaan mobil itu lihat, wah ini orang mandiri nih, punya perusahaan sendiri, bengkel, dan dia jago ini di bidang piston. Ini direkrut, ya. Jadi kesempatan itu tetap ada. Itu apalagi bahasa Inggris dan bahasa Jepang, setidaknya N5 ya. N5 itu paling dasar. Di website Tokyo tadi udah ada, nanti akan semuanya pakai email, semuanya akan diberikan penjelasan lengkap semuanya.
Kaiwa 7 itu nggak ada masalah, punya SE gimana saya bisa berangkat. Nggak ada masalah, semua nggak ada masalah. Ya. Ya, sertifikatnya semua lampirkan ke dalam diupload ya ke dalam riwayat hidup itu. Saya lihat informasi tiap kali saya tadi ada dibutuhkan. Saya mau tanya untuk tes wawancara langsung di Jakarta tanggal wawancara di Jakarta itu 21 Oktober, dicatat baik-baik. Jadi yang ada di daerah, misalnya dari Ternate mau ke Jakarta, sekarang booking, ya, booking pesawat. 21 Oktober itu tes langsung face to face di Jakarta. Ya, kemudian hari Sabtu itu, hari Sabtu. Kemudian tanggal 22 itu lewat Zoom. Semua perusahaan nanti akan lewat Zoom nanti, tanggal 22. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan ditulis, di chatting, atau kalau mau bicara langsung silakan dibuka mic-nya. Lesan saya Agus Salim Mustafa. Ya Pak Agus, panggilnya Pak Agus atau Pak Salim nih? Biasanya sih Agus Salim juga nggak apa-apa. Ini Boleh, boleh, Sensei, boleh. Siapa? eh, tadi kan tanggal 21 yang tatap muka dan tanggal 22 itu yang Zoom. Kira-kira kalau semisal sudah dari tanggal 1 udah ikut gitu, langsung ada gagal atau tidaknya nggak Sensei? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Itu perlu waktu itu. Oh, Jadi, perlu waktu. ya Hmm. mereka akan putuskan. Ya, mereka akan putuskan nanti, kalau nggak salah saya pernah baca itu di user manualnya dituliskan kalau nggak salah berapa hari gitu. 1 bulan atau berapa hari kemudian, atau berapa minggu kemudian. Ya, jadi setelah wawancara tersebut, baik itu online maupun itu Zoom, kemudian perlu waktu mungkin 10 hari atau berapa. Kenapa? Karena bukan hanya Indonesia, ingat, tadi saya katakan ada India juga, ada dari Indonesia aja karena populasi paling banyak, di kita aja itu, yang Zoom itu tadi sampai 100 berapa tadi, 115 atau berapa itu, 115. Ya, yang Zoom, belum lagi yang lain, yang langsung, dari mulut ke mulut, dari kalian juga. Kalau kalian kasih tahu ke teman nggak apa-apa, tapi tentu kesempatan kalian akan lebih kecil lagi. Karena siapa tahu teman kalian akan ikut juga nantinya. Monggo, nggak ada masalah. Ya, rezeki nggak kemana-mana memang. Jadi silakan aja, tunggu, semuanya akan di email. Semua komunikasi akan email. Atau kalau mereka memang sangat perlu, mereka akan telepon. Itu sebabnya orang Indonesia yang ada di Jepang, silakan kalau aplikasi pakai nomor Indonesia, tetapi siap-siap untuk dibuka, karena kesiap-siap juga untuk di telepon. Ya, artinya kalian harus siap-siap roaming internasional, bayar mahal itu nanti teleponmu. Ya, alamat di Jakarta nggak tahu di mana, nanti semuanya di email dikasih tahu. Ya, jadi jangan tanya ke saya, nanti semuanya akan lewat email. Setelah diupload, dicatat di datanya itu, ya, eh, dikasih tahu lewat email oleh penyelenggara dan juga oleh perusahaan. Apalagi perusahaan sangat tertarik. Nah, menjadi pertanyaan adalah, katakanlah Pak Agus itu orang hebat sekali. Jadi dari 15 perusahaan itu, 5 perusahaan itu senang banget dengan Pak Agus. Lima-limanya nanti akan menghubungi Pak Agus nanti, final ya, pada saat finalnya. Ya tinggal Pak Agus yang pilih nanti, tanya, tanya, gajinya berapa saya gitu loh, dan sebagainya, fasilitas apa saya. Ya wajar-wajar aja kalau kita memilih yang gajinya paling gede, normal kan? Perusahaan A misalnya kasih 200.000 yen sebulan, perusahaan B kasih 250.000 yen. Ya B kita pilih, ya. Nggak usah kasih tahu, nggak usah kasih tahu ke perusahaan lain. Ya, jadi Agus nanti tolong hanya ngomong, ya kalau gitu saya pikir-pikir dulu ya, kenapa? Tersinggung nanti perusahaan lain. Oh, ini orang otaknya cuma duit doang ya, repot nanti. Nggak usah, itu cukup untuk kita doang. Ya, jadi kalau sampai ada beberapa yang senang sama kita, ya tentu kita akan ambil yang gajinya paling tinggi dan fasilitasnya paling enak. Tapi jangan ngomong, itu bukan bohong. Kecuali misalnya kan ada 5 A, B, C, D, E, ya perusahaan. Kecuali misalnya kamu udah kasih gede sekali nih, katakanlah, gila, gue dapat 500, tawaran 500.000 yen per bulan. Udah deh, gue ambil perusahaan A deh. Kecuali kemudian perusahaan E tanya, apakah ada perusahaan lain yang sudah memberikan gaji lebih besar dari gaji yang kita tawarkan? Perusahaan E ditawarkan 250. Ada.
biasanya perusahaan Jepang nggak akan tanya lagi itu, kecuali kalau orang Indonesia lain memang biasanya dia tanya itu. Ya, ini namanya sopan santun yang ada di Jepang. Oh, begitu ya. Kalau di perusahaan Indonesia tuh pasti akan tanya, berapa dikasih ke kamu? Ya kan? Orang Jepang nggak akan melakukan begitu. Kalau orang Jepang melakukan begitu tuh kurang ajar tuh perusahaan Jepang itu. Nggak bener tuh. Sampai tanya-tanya berapa duit kita dapat gajinya ditawarin sama mereka. Nggak ada kayak gitu. Paling ditanya, kamu kan sudah diwawancara oleh 5 perusahaan nih yang tertarik sama kamu. Apa sudah ada yang kasih penawaran gaji? Ada? Nggak. Nggak usah tambah, nggak usah kurang. Dan biasanya mereka tidak akan tanya berapa kamu dapat gajinya dikasih sama perusahaan yang lain itu. Enggak. Ya seperti itu Pak Agus. Ngerti ya? Yang lain mau tanya silakan mute-nya dibuka. Hai, arigatou gozaimasu. Siapa nih namanya dulu nama? Yang mau tanya siapa Selamat, nih? selamat malam Pak Richard. Malam Pak Yaya. Genki desu Kak, Sensei. Genki, Genki, Genki. Langsung aja Pak Yaya. Silakan Pak Yaya. Pak Richard, saya mau nanya, misalkan ketika di jam kerja ada kontak atau teleponnya dari itu pihak perusahaan, tapi sementara saya nggak on time bawa HP itu lagi kerja itu gagal pada saat itu ya Pak. Enggak, tidak gagal. Jadi mereka akan kontak lewat email nanti. Oh, Ya. gitu ya. Mereka akan kasih Oke. tahu lewat email. Ah, Tetapi ah. memang, tetapi memang begini-gini. Hmm, Orang Jepang kalau sudah kontak lewat telepon itu perhatiannya besar sekali. hmm. Jarang Oke. jarang sekali orang Jepang itu kontak lewat telepon. Hmm. Nah, kalau perhatiannya besar sekali itu kesempatan emas itu terlewati, wah, Pak Yaya nanti rugi itu, Ah, gitu loh. oke. Ya, tapi bukan berarti Baiklah. gagal ya, bukan berarti Iya. gagal. Oke, Kenapa? oke, Pak. Kenapa? Karena orang Jepang itu biasanya tidak akan kontak lewat telepon. Kecuali dia sangat tertarik sama Pak Yaya, baru dia telepon. Kenapa? Supaya dia bisa dapat lebih dulu. Udah deh Pak Yaya kerja sama saya di perusahaan A deh, saya kasih gaji sekian. Ya, jadi masih ada kemungkinan demikian. Jadi artinya kita akan sonshitsu, jadi akan rugi kita. Ya, kalau kita tidak menjawab telepon tersebut. Tapi bukan berarti kita gagal. Ya, jadi Oke. mereka akan kontak lewat email. Cukup ya Pak Yaya? Baik, terima kasih Pak Rizat atas Ya, penjelasannya. ya. Ya. Yang lain silakan. Kalau mau dibuka mic-nya silakan. Siapa? Pak Rudi atau Pak Kusmaya? Hai, Eh, Bang Wa. Ya, Pak Rudi dulu, Pak Rudi dulu. Pak Rudi, Mas, Pak Kusmaya ya. Pak Rudi dulu. Reza-san, konbanwa. Ya, konbanwa, Pak Rudi, silakan. Maaf, saya bertanya. Tadi saya di email ya, saya kan pernah overstay, Pak. Kira-kira masih mungkin nggak masuk lagi, Pak? Kamu overstay kapan? Tahun 2008 itu Kamu, udah pulang Indonesia. kamu akan susah masuk Jepang itu. Oh, susah, Pak ya? Kenapa? Kan tadi saya udah bilang, mulai tahun 2000 itu sudah diterapkan foto mata, sidik jari, dan foto muka. Betul-betul. Itu, ya, sebelum tahun 2000, itu yang overstay, yang ilegal, itu masih bisa, karena belum ada data tersebut. Gitu. Hmm, Ya, akan susah sekali. Tapi nggak apa-apa. Coba aja nanti, kalau nggak ditanya, nggak usah ngomong soal ini. Ya, hai, kalau hai, mereka sangat tertarik nantinya, hai, ya, pada, kamu kan, kita kan kalau wawancara kan ketahuan kan, oh dia sangat tertarik banget nih sama gue nih. Pada hai, saat detik-detik terakhir, tolong hai, kasih tahu, ini akan hai, dinilai mereka. Mohon maaf, sudah hampir selesai, kemudian kamu ngomong, sumimasen, jitsu wa, watashi wa 2008年の時が、不 hai, 法滞在になりました。hai, Jadi pada saat 2008 atau berapa, saya pernah jadi overstay di Jepang. Tolong dicatat baik-baik. Ngomong baik-baik seperti itu. hai, hai, Ya, harus jujur. Jangan hai, sampai. arigatou gozaimasu. Hai. Cukup ya, Hai, Pak Rudi ya. hai, domo arigatou gozaimasu. Hai, silakan. Pak Kusmaya, silakan Pak Kusmaya. Selamat malam Pak Richard. Malam Pak Kusmaya. Ya, silakan. Ya, mau nanya nih, saya kan dulu Kensu angkatan tahun 2000 sampai 2003. Ya, Nah, untuk pertanyaannya, saya lihat yang di perusahaan-perusahaannya itu cuman ada satu yang manufaktur itu Pak. saya nggak tahu. Betul itu ya? Saya belum cek semuanya. Oh gitu Pak.
Ya, Oh iya iya iya. Tapi untuk batasan umur kan ya udah di kepala 4 lebih lah. Masih bisa ya, Pak? nggak ada masalah. Umur tidak ada batasan. Yang penting kamu punya keahlian. Ya, Oh iya, buktikan keahlianmu. Ya, ya. nah itu nanti akan diperhatikan oleh mereka. Jadi tadi saya Oh, katakan, kalau misalnya itu misalnya perusahaan mobil, kemudian kamu jago di bidang piston. Waduh, ini Pak Kusmaya keren banget nih. Piston itu ya. 10 tahun dia ekspor, bahkan dia buat sendiri dan sebagainya. Ya direkrut Pak Kusmaya walaupun usianya Ya. 50 misalnya sekarang. Oh Ya, gitu. Iya. ya Ya bagi orang kebe- ya, ya bagi orang kebetulan. Jepang itu ya, bagi orang Jepang itu yang penting adalah keahlian kita, kemampuan kita. Oh iya. Iya, Pak. Kebetulan sekarang bekerja juga sebagai mekanik, Pak. Ya, kamu tulis nanti. Oh Ya iya. mekanik apa? Mekanik kan luas. Iya, kebetulan di drilling alat-alatnya pakai yang dari Jepang semua, Pak. Nah, tulis itu. Saya saat ini bekerja di bagian drilling dengan alat-alat Jepang seperti Komatsu. Tulis itu. Ya, iya, Oh, Pak. nih anak nih jago expert di Komatsu nih Iya, drillingnya. iya. Iya, iya, Tulis Pak. itu. Iya, iya. Iya, Ya. itu aja, Pak. Iya. Terima kasih, Jangan, Pak. yang tadi saya katakan, jangan Iya. tulis pada saat saya bekerja itu kemudian ada kecelakaan kerja. Emang gue tanya kayak gituan. Nggak usah kayak gitu-gituan. Iya, Pak. Iya. Ya, saya sudah bekerja di bagian drilling 5 tahun dengan mesin Komatsu misalnya. Saya nggak tahu Iya. lah. Iya. Cukup ya Pak ya? Cukup, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya. Selanjutnya siapa? Octavirial mau tanya? Yang saya tanyain Pak, maaf nih, saya mau tanyain kalau misalnya memang masa kita sudah sudah lama istilahnya nggak belajar bahasa Jepang, terus kemudian ada wawancara mendadak tiba-tiba, sebisa mungkin kita kan menggunakan bahasa yang pas kita ingat ya Pak ya. Bahasa Inggris. Itu Mereka akan pakai bahasa oh, Inggris. oh bahasa Inggris saja. Oh baik, baik. Dengan ada bahasa alternatif ya, istilahnya bisa kita cover dengan handle dengan bahasa Inggris lah ya. Ya, Itu mempermudah ya, kita ya. pakai Oh bahasa gitu ya Pak. Inggris. Tapi dia juga akan melihat kemampuanmu berbahasa Jepang. Jadi kamu Oh baik harus baik baik. harus mengerti bahasa Jepang. Jadi Baik pada baik baik baik. mungkin dia akan tanya, coba memperkenalkan dirimu dalam bahasa Jepang. Oh baik baik Ya kan? baik. Memperkenalkan diri Ya bahasa iya. Jepang bisa dong. Watashi no nama Ya wa iya Pak. Gabriel Ya desu. hai hai. Hai Ya. Oka masuk. Jadi Satu lagi yang saya tanyain Pak, untuk bila mana bidang kerja kita tidak sesuai dengan yang dulu, terus kita mau masuk ke, kan biasanya kalau di LPK kan ada SSW lagi ya Pak ya. Kalau misalnya kita mengajukan ke perusahaan itu nggak ada yang sesuai di dalam bidangnya itu bagaimana Pak? nggak ngerti saya. Ya, Kita misal bekerja di perusahaan yang tidak sesuai bidang kita. ya begitu maksud saya. Dan Loh, juga kita mengajukan ke perusahaan yang akan kita pilih gitu kan. loh, makanya saya katakan nanti 15 perusahaan itu tolong Pak Feryal cek sendiri. Ini perusahaan apa? Ini perusahaan mobil, Oh baik, perusahaan baik, baik. jeep ya, perusahaan Ya. pertanian, atau perusahaan apa. Kalau misalnya kamu Oh, di bidang konstruksi, kamu ke bidang pertanian, ya lucu gitu loh. Cek dulu, saya belum baik. ngecek gitu. Ya, Ya, 15 perusahaan oke. saya belum Nanti cek. bila mana ada profil yang kira-kira pas dengan connect yang seperti dulu dalam perusahaan itu, kita bisa masuk ya Pak. Kita Masuk, masuk, ya kita kumplikan masuk. data-data kita yang dulu ya, kita masukkan ya. Ya, Di, masukkan di- semuanya. itu dalam bentuk PDF ya Pak ya. Ya, Dalam bentuk PDF kita kirimnya. PDF, semuanya PDF aja. Biar gampang diupload Oh nanti. baik. Oh baik baik. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Yuk, makasih Okta. Ya, Yang lainnya Pak silakan, yang Arigato. lainnya. Makasih. Pak Arigato. Hai. Yang lainnya silakan. Silakan buka mute-nya kalau mau bertanya. Nokia, ini siapa nih Nokia? Aji, Siapa? Aji, Adi, ya Adi, gimana Adi? Aji ya. Ya, Selamat malam, Bapak. malam-malam Adi. Ya, ini saya kan baru mengikuti baru ini kan belum nggak kurang jelas banget ini. Ya, Untuk pas interview itu apakah harus datang ke Jakarta apa enggak ini, Bapak? jadi interview itu kan tadi saya sudah sampaikan. Interview yang langsung itu di Jakarta tanggal 21 Oktober.
Jadi Ya. siap-siap kalau memang mau datang. Paling bagus adalah face to face, ketemu dengan perusahaan yang bersangkutan. Tapi itu pun hanya 5 perusahaan. Ya, yang akan datang di Jakarta itu face to face hanya 5 perusahaan. Sisanya Iya. nanti semuanya akan melakukan online tanggal 22 Oktober. Nah, 22 Oktober. kesempatan paling bagus itu adalah kalau kita face to face. Itu Iya, kesempatan ya sama lah kalau kita pacaran lewat Zoom sama lewat langsung ketemu kan enakan mana? Ya ketemu langsung iya dong, betul. iya Iya. kan? Ya, cari tenaga kerja juga begitu. Jadi kesempatan emas itu paling bagus kalau kalian ketemu langsung dengan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena Iya. itu pada saat itu nanti datang ke Jakarta pakai baju yang baik, yang Iya. rapi, kalau perlu pakai jas ya, pakai dasi, ya yang Iya. sopan, ohayo gozaimasu, ya. Kemudian kalau Iya. disuruh duduk baru duduk, kalau nggak disuruh duduk jangan duduk, Iya. Oh gitu. begitu ya Bapak. Nah kalau soal tempatnya tadi saya udah tanya, udah jawab kan, nanti dikasih email, silakan datang pada saat job fair kami tanggal sekian di mana jam berapa, ya, datang aja. Iya. Nah bagi orang yang mungkin nggak punya uang karena jauh, mungkin di Papua ternyata mahal Pak Richard, nggak punya duit, ya udah pakai Zoom, siapkan Zoom. Yang Oh iya. lucunya tadi ada anggota kita, Pak Richard, saya punya HP nggak bisa pakai Zoom. Cari dong temanmu ke atau keluargamu atau pakai komputer, nggak ada komputer ya pakai warnet, ya Iya. usaha lah usaha. Coba usaha supaya bisa pakai Zoom. Ya, Iya jangan lupa Bapak. kalau warnet jangan lupa setelah habis di logout, cookiesnya dibuang, di restart komputernya. Kalau nggak dipakai nanti di hijack atau kalau lupa Iya. begitu sampai rumah password kamu diganti. Ya, password kamu diganti. Iya. Langsung tuh diganti. Kalau nggak di hijack nanti. Ya, Adi. Iya Bapak. Apalagi yang lain? Ini kan sebenarnya begini Bapak. Ya, Saya kan nggak di Indonesia ini sekarang ini. di Jepang. Saya di negara Yunani. Masya Allah. Ya udah pakai Zoom. Ya, ini kan sebenarnya saya berminat sekali karena anak saya sebenarnya di sini anak saya kan nggak betah di sini. Ya, Dia minta ya aku mau pindah sekolah aja kalau boleh ya di Jepang. Jadi ya, saya berminat untuk mungkin apply di perusahaan di negara Jepang. Itu kan sebenarnya bukan ya satu pasti untuk masa depan, nomor dua untuk anak-anak saya untuk pendidikan. ya coba nanti pakai Zoom 22 nanti ikuti. Ya. Berarti bisa untuk interview semua pakai Zoom bisa Bisa. berarti nggak harus Semua datang pakai kan? Zoom. Semua pakai Zoom. Tanggal 22. Alhamdulillah. Oke, Ya. saya mungkin bisa apply ini. Ya, apply aja. Saya kira harus datang ke Jakarta kan? Enggak. Sekali. Tidak harus datang. Kan tadi saya bilang, jangankan di Yunani, yang di Papua aja biayanya berapa tuh ke Jakarta? Kan nggak murah itu. Pakai Iya, Zoom iya, tanggal Pak. 22 nanti. Siap. Ya. Cukup ya Pak Adi ya. Oke, Bapak. Terima Ya, kasih, terima kasih. Bapak. Yuk, Shimas. yoroshiku. Pak Edi Wijaya silakan. Ya, konbanwa Pak Richard. Ya, konbanwa. Silakan Pak Edi Wijaya. Ya, saya tinggal di Bandung. Nah, Bandung kan dekat Jakarta. Ya, tadi coba-coba buka, tinggal tahap akhir lah, tinggal ngisi resume sama itu. Hati-hati ya. Kebetulan, Ya. Pak Adi, Ya. sebentar. Yang paling penting ini untuk semuanya. Yang paling penting adalah resume dan CV tersebut. Jangan sampai salah dan lakukan buat yang resmi. Buat resume yang resmi. Yang bagaimana resmi di Google. Cari tahu yang resmi itu seperti ini buat. Nggak usah pakai warna-warni dan sebagainya. Jangan lupa foto juga dicantumkan. Ya, ya silakan Pak Adi. ya, kebetulan saya ex-Kensu tahun 2003, pulang 2006. Oke. Jadi kegiatan ya, terus kemudian juga jasa D3. Cuman usia sekarang udah 40 mau 45 gitu. Nggak ada masalah. Sertifikatnya tampilkan semua. Kehebatanmu tampilkan semua. Oke, siap. Terus Ya. kemudian untuk ini proses alurnya seperti apa setelah Menses itu? Jadi email setelah kita ngisi resume sama Ya. CV nanti ada email ya seperti itu Ya, untuk jadi
kalau sudah isi semua datanya termasuk di-upload 2 PDF itu, pertama untuk CV, 1 resume, ya nanti akan terima email. Kalau tidak terima email, itu artinya aneh. Kamu salah itu emailnya itu bahaya, hati-hati. Ya, jadi cek. Satu lagi ini untuk semuanya, cek juga spam folder. Kebanyakan di Mewaku folder, di spam folder, masuk ke spam folder, periksa. Periksanya jangan pakai HP, periksanya pakai komputer, dicek gitu. Kalau komputer kan gampang lihatnya. Spam folder, oh ini, oh masuk di spam folder. Ya, cek spam folder. Ya. Jadi semua lewat email nanti. Kalau untuk yang ijazah sertifikat dimasukkan di resume apa di CV? Masukin resume, kan tadi saya bilang di Microsoft Word kita buat paling atas itu keterangan utamanya, bawahnya sertifikat, file template masukin situ. Setelah jadi semuanya, Microsoft Word itu diubah jadi PDF. Yep. Satu file PDF itulah yang diupload ke Pemda Tokyo tersebut, websitenya. Ya. Ya. Dalam bahasa Inggris gitu? Bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Jepang saya kurang begitu ini. Gitu. Ya. Bukan hanya kurang begitu, ini bahasa Jepang jangan sembarangan itu ada standarnya itu. Kalau nggak ikut standar malah minus nanti ke kita. Ya, Pak Edi Wijaya cukup. Ada satu lagi pertanyaan. Silakan, Pak Edi. Visanya pakai apa nanti kalau semua yang visanya visa kerja, semua perusahaan Jepang atur itu. Kita nggak usah pusing. Kita duduk diam-diam aja di rumah udah. Tapi mereka nanti akan minta semua dokumennya itu. Ya, dokumen aslinya, sertifikat aslinya, jangan hati-hati tuh, jangan sampai hilang. Ya, misal terutama sertifikat ijazah asli itu diminta tuh nanti, akan dikembalikan, diminta karena diproses ke imigrasi. Ya, semuanya visa kerja tuh enak sekali itu. Ya, lain kalau jauh. Ada yang bantu nggak Pak untuk prosesnya? Nggak ada. Jadi semuanya itu nanti dikirim pakai IMS ke perusahaan Jepang yang bersangkutan, semua dokumen itu mereka akan proses. Jadi duduk diam aja di Indonesia udah ngapa-ngapain. Oh, siap. Nggak perlu duit ya, perlu duit ya untuk kirim IMS lah. Dari Indonesia ada duit dong, kirim IMS. Ya, itu aja. Siap. Terima kasih Pak Richard. Ya, cukup Pak Edi. Ya, selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya ini Samsung nih, siapa nih Samsung? Ini yang buka mic siapa nih? Samsung SM404. Kalau nggak bertanya, yang lain silakan bertanya. Silakan dibuka mic-nya yang mau bertanya. Selamat malam Pak Richard. Pak Sugawa, silakan Pak Sugawa. Ketemu lagi. Pak Richard, saya dulu kan sebelum ada TG itu saya pernah lama di LPK Bandung. Ya. Tahun 2015. Ya. Nah, saya tidak tahu, jadi saya diberangkatkan ke Jepang mungkin pakai visa turis atau apa. Jadi saya deportasi nggak bisa masuk gitu. Tahun berapa Pak? Udah lama 2015. 2015. Itu berarti Ya. di atas 2000 ya. Oke, terus Pak gimana? Nah, itu kan di deportasi saya, jadi tidak bisa masuk ke Kansai, ke Osaka. Jadi dipulangkan hari itu juga. Itu termasuk blacklist apa gimana Pak? Sebentar Pak, di deportasi itu maksudnya apa? Bapak visanya sudah habis, tapi tetap di Jepang? Enggak, saya mau masuk Jepang, cuma karena ditanya di imigrasi hotel itu enggak tertera, tapi dari agen dari LPK katanya sudah gitu. Jadi ada sedikit kesalahan data. Jadi artinya saya menuju hotel itu nama saya tidak terbooking gitu Pak. Jadi saya nggak diizinkan masuk Jepang gitu Pak. Oh, jadi hanya di bandara saja, kemudian besoknya pulang ke Indonesia? Betul Pak, langsung ambil pesawat besoknya ya. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah Pak? Yang menjadi masalah adalah yang overstay Pak. Yang overstay di atas, yang overstay itu di atas tahun 2000. Jadi 2001, 2002 dan seterusnya sampai sekarang. Iya Pak, makasih Pak jawabannya. Nggak ada masalah Pak Sugawa. Ya. Cuma saya kemungkinan nggak ikut ke Jakarta aja Pak, karena masalah biaya. Online nggak ada masalah. Posisi di mana Pak Sugawa Pak? Di Denpasar Bali saya. Oke, Bali. Ya, tenapi-napi ya. Suksma. Ya, suksma. Ya, suksma. Silakan yang lain. Ya, yang lain silakan. Buka mic-nya kalau bertanya. Izin Pak Richard. Ya, Pak Abian. Pak siapa nih? Pak Ahmad apa? Abian nggak apa-apa Pak? Ya. Abian ya Pak. Ini saya masih di kantor kalau berisik. Ya Pak, saya mau nanya Pak.
untuk dokumen-dokumen kayak list-list company dan website-website dan panduan-panduannya itu kan kemarin katanya dikirim ya terakhir. Itu saya belum sempat untuk lihat dan belum sempat japri. Nanti bisa minta dikirimin lagi nggak ya Pak ya? Untuk Nggak minta usah, tolong. nggak usah japri. Saya kirim ke WhatsApp grup nanti. Semuanya bisa baca nanti di WhatsApp grup. Oke, siap. Ya, kalau Siap. Terima sudah kasih Pak Richard. Mungkin itu ya, aja sih. kalau sudah keluar dari WhatsApp grup ya masuk lagi ke WhatsApp grup. Minta ke saya Pak Richard, saya masuk lagi. Ya, nanti saya masukin. Ya, jadi Siap, semuanya siap. bisa baca nih daftarnya perusahaannya itu. Nanti cek sendiri di Google, copy paste nih perusahaan apa. Ini pertanian, ini manufacture, ini mobil, ini dan sebagainya. Cukup? Cukup. Terima kasih Pak Richard. Ya, makasih. Baik. Silakan yang lain, dibuka mic-nya. Selamat malam Pak Richard. Malam-malam Bu Bella. Iya. Silakan. Saya mau tanya, untuk Rireki Show kan dari website-nya itu sudah ada formatnya ya? Ada di format di Google ya, di Google ya. Enggak, di website-nya memang sudah ada Pak. Oh, sudah ada formatnya. Iya. Oke. Oke. Nah itu kalau misalnya saya ubah, misalnya jadi bilingual, boleh nggak ya kira-kira? Jadi apa? Bilingual, jadi ada Jepang, ada Inggrisnya. Karena saya Monggo bahasa aja. Jepangnya kan terbatas juga ya. Monggo Jadi aja. boleh ya? Jadi Boleh. nggak Gini. sesuai format. Boleh saja, ya, tetapi bahasa Jepangmu kalau tidak perfect itu jadi bumerang nanti. Ya, jadi jangan dua-duanya sebaiknya. Ya, pilih yang perfect. Yang perfect itu bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepang nggak perfect, nanti jadi bumerang, jadi malah negatif nanti di mata mereka. Oh, oke. Baik. Ya, yang tadi sudah katakan Jepang itu punya standar. Kita harus standar, harus perfect, harus sempurna itu ikutin. Nggak bisa sembarangan itu. Berarti untuk formatnya tetap mengikuti yang dari website ya, tapi jawabannya bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja. Karena di sananya dimasuknya saya juga web development, jadi saya ngerti pembuatan website. Itu nanti terbagi dua nanti, yang ketahuan nanti, yang kita ambil pakai website yang pakai bahasa Inggris, masuknya ke bahasa Inggris nanti di box mereka, ketahuan, nggak ada masalah. Tapi kalau yang jawabnya pakai bahasa Jepang, ya bahasa Jepang kelihatan nanti, oh dia pakainya website yang pakai Jepang, ketahuan itu. Nggak usah takut. Jadi kalau yang pakai bahasa Inggris, semuanya Inggris. Ya, jadi yang nggak perlu pakai yang format dari website ya? Pakai Western CV aja? Iya. Jadi Inggris semua ya, nggak ada Inggris campuran? Nggak, jangan campur. Kecuali kalau dia ada pertanyaan, katakanannya bagaimana, baru kamu tuliskan namanya, kan biasa ditulis atasnya Richard Susilo, bawahnya apa katakan, tolong tulis katakanannya. Kalau nggak ada, jangan tulis, jangan isi bahasa Jepangnya, semuanya Inggris. Ya. Oke. Ya, soalnya saya bingung kan, karena diberikan formatnya dari websitenya mungkin harus diisi sesuai format. Tapi kan kalau misalnya bahasa Inggris kan CV-nya beda ya. Apakah Makanya, itu harus ditranslate atau bagaimana? nggak usah ikuti. Cari yang bahasa Inggris. Ya, yang diupload itu cari yang official resume atau curriculum vitae yang bahasa Inggris. Oh, oke. Ya. Terus Pak, maaf tanya lagi, kalau yang CV versi Western kan dia isinya berbeda ya. Biasanya lebih singkat. Kalau Jepang itu kan menjelaskan ada apa namanya, seperti Jiko Shokai, PR. Betul. Itu nanti itu sebabnya kan ada dua. Yang ya. atasnya itu yang singkatannya, yang bawahnya itu untuk penjelasanmu. Tulis aja dalam bahasa Inggris semuanya. Tadi saya katakan, misalnya di atas tertuliskan Panasonic, kemudian tahun sekian, tulis di Panasonic saya bekerja di bagian radio membetulkan begini. Terus bagian Toshiba tulis Toshiba saya di bagian radio insulasi misalnya atau transistor dari mulai pembuatan sebagai jelasin tuh. Itu yang di bawahnya upload, makanya ada dua file yang diupload. Ya. Jadi yang diupload di dua tempat itu uploadnya jangan sama ya. Yang bawah itu yang penjelasannya, yang atasnya yang riwayat singkatnya.
Oh ya, berarti untuk yang bagian bawahnya itu kan bahasa Jepang semua ya tadinya. Itu saya buat format baru aja ya dalam Bahasa bahasa. Inggris. Oh Ya, ya, bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Mereka tahu. Ya, oke. oke. Ya, Cukup ya. terima kasih Pak. Yo, makasih. Pak Farid, silakan Pak Farid. Siapa mau bertanya nih? Sensei, boleh bertanya lagi? Ya, Pak Agus, Perihal silakan Pak. Silakan resume. Pak Agus. Untuk yang ditempelin, tempelin apa ya? Maksudnya, Diupload. ya, yang resume atau yang CV yang harus disertakan sertifikat gitu. Jadi yang atas itu yang isinya singkat-singkat, tetapi itu juga cantumkan sertifikat. Ya, yang atas berarti. ya. Yang atas. Yang bawah itu penjelasanmu itu secara rinci. Ya, jadi kamu buat juga file mengenai riwayat hidupmu, riwayat pekerjaanmu itu yang secara rinci kalau yang bawah. Ya, kalau ya, untuk sertifikat itu yang atas kamu cantumkan itu. Kebetulan tadi saya sudah upload, cuman belum disertakan sertifikat. Itu bisa diupload ulang ya, Sensei? Atau nggak tahu. itu? Makanya saya bilang jangan dulu, tunggu dulu sampai Zoom ini selesai. Saya nggak tahu. Karena bagian teknis itu saya nggak ngerti. Bagian teknis itu programnya itu teknisnya bagaimana di sana. Tolong dibaca user manualnya. Tolong dibaca user manualnya. Kalau misalnya ada koreksi dan sebagainya, bisa nggak dan sebagainya. Baca baik-baik user manual. Kalau memang bisa koreksi ya silakan, gitu loh. Tapi kalau nggak bisa koreksi ya udahlah, habislah kau. Gitu loh. Ya kan? Nah, tadi saya bilang hati-hati, stop, jangan isi dulu. Cukup ya Pak Agus ya? Hai. Hai, Mas. Yang lain silakan. Masih ada 10 menit lagi. Pak Misbah. Malam Pak Richard. Siapa nih? Silakan Pak Misbah, habis Pak Misbah, Pak Usman ya. Iya. Malam Pak. Ya, Pak Misbah, silakan Pak Misbah. Iya, mau tanya Pak, ini kalau kita udah upload semua, itu kan ada 14 perusahaan ya Pak. Kita apply di perusahaan itu enggak, atau kita udah satu upload nanti ada interview berikutnya Pak? Loh, makanya tadi saya katakan itu user manualnya itu dibaca. Di user manual itu dicantumkan setiap perusahaan itu bagaimana, atau mau chatting dan sebagainya, ada itu. Ya, karena bisa masuk ke satu persatu, kita tertarik di mana. Oh gitu, iya. Tadi saya ini mohon maaf baru sampai karena tadi lagi di mobil Pak, baru sampai tempat kerja. Tolong dibaca user manual, tolong dibaca, jangan dikerjakan di HP Pak. Tolong fokus sampai rumah di komputer, baca di komputer semuanya, detailnya semuanya. Oke, siap. Cukup Pak Misbah ya? Ya, ngerti Pak. Makasih banyak Pak. Makasih. Yuk. Ya. Pak Usman. Konbanwa, Sensei, izin bertanya. Pak Usman, silakan. Itu untuk apa namanya yang Nigeta itu bisa masuk situ nggak ya? Udah pernah Nigeta? Pernah Nigeta? Nigeta itu apa? Kabur. Oh, jadi ilegal? Iya, waktu Kenso. Tahun berapa? 2020 itu. Waktu Kensusei. Cuman nggak dideportasi, menyerahkan diri gitu. Ya, tapi kamu sudah di Indonesia sekarang? Udah di Indonesia. Itu masih mending, karena kamu menyerahkan diri. Itu bedanya. Ya, orang menyerahkan diri atau yang ditangkap itu beda sekali. Orang yang ditangkap itu biasanya sudah tidak bisa masuk. Tapi orang yang menyerahkan diri itu separuh. Jadi ibaratnya kalau orang yang ditangkap itu 100% udah nggak bisa masuk Jepang. Tapi kalau orang menyerahkan diri 50% bisa masuk Jepang. Nah nanti pada saat wawancara, tadi saya bicara dengan siapa tuh? Ya, pada saat terakhir, tolong sumimasen, mas totoskoshi ohanasi arimasu node. Ya, jadi sedikit ada yang ingin saya sampaikan. Ya, kamu kasih tahu bahwa sebenarnya kamu itu dulu pernah dideportasi. Ya, jadi jangan diam aja. Ya. Untuk sertifikat pun saya udah megang N3 sih. Dan untuk pengalaman nggak ada masalah. Siap. Ya. Oke. Siap. Oke.
Cukup ya, makasih Pak Usman. Ya, makasih Sensei. Yuk, Arigatou gozaimasu. yuk. Hai. Silakan yang mau bertanya dibuka mic-nya. Masih 8 menit lagi. Masih bisa 2, 3, 4 orang. Yang mau bertanya mic-nya dibuka, silakan. Izin Saskia. bertanya Om, Ya, silakan Saskia. kalau untuk deadline-nya berarti sampai akhir September ya Om kan? Untuk Eh, upload CV-nya dikhawatirkan takutnya. Saya nggak ingat ada tertulis itu. Di website Pemda Tokyo tertulis itu. Deadline-nya kapan. Saya nggak ingat itu. Kalau nggak salah September ya. Tapi kalau bisa jangan tunggu sampai detik akhir ya. Jangan tunggu sampai detik akhir. Karena besok saya akan muat berita di Tribun News. Kalau sudah dimuat di Tribun News, kalian itu sengaja saya tidak buat berita. Karena untuk kalian ini. Kalau bisa malam ini dikerjakan, malam ini dikerjakan. Ya, nanti akan jauh lebih banyak lagi yang aplikasi. Itu menjadi perhatian utama bagi orang-orang yang lebih dulu mengupload datanya. Ya, tambah cepat, tambah baik. Jangan tunggu sampai deadline terakhir. Ya, Saskia ya. Baik Om. Ya, paling cepat, paling bagus. Silakan. Terima kasih Saskia. Pak Michael, silakan Pak Michael. Ya, malam Om Richard. Malam, Maaf, malam, malam, malam. repot. Silakan. Saya mau tanya tadi kan uploadnya bentuk Microsoft Word. Nah itu gambarnya Bukan, itu bukan, ditarik bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Dibuatnya di Microsoft Word, kemudian diganti formatnya menjadi PDF. Oh ya paham. Tapi ukuran gambar sertifikat segalanya itu full satu Microsoft Word kan halaman kan. Microsoft Word kan per halaman gitu Pak. Iya. Sertifikatnya banyak. Itu ditarik full satu halaman atau boleh separuh gitu. Gambarnya itu Pak. Sertifikatnya kalau bisa satu halaman. Jadi halaman satunya itu penjelasan mengenai riwayat hidup Bapak yang singkatnya. Halaman keduanya itu dimasukkan sertifikat A. Halaman ketiga sertifikat B. Satu halaman satu sertifikat Pak. Oh ya kalau ini jelas Pak. Iya, kalau kecil-kecil begitu nggak bisa baca dong. Apalagi saya yang udah tua begini. Aduh, ini apa sih Iya. bacaannya? Ya kan? Oh iya. Itu malah merugikan. Jadi penjelasan sampai jelas detail baru sertifikat semua di bawahnya ya Pak. Ya, satu sertifikat Jelas, Om. satu halaman ya. Satu sertifikat satu halaman ya. Iya siap. Terima kasih banyak Om Richard. Yo, Sehat makasih. selalu, Pak. Ya, silakan Ruri. Ruri atau Edi, siapa nih yang duluan? Dengan Edi, Pak. Ya, Edi. Ya, silakan Edi. Mau tanya lagi untuk terkait yang apa di grup sama yang ikut Zoom malam ini, itu dapat privilege pendaftar atau masih dibuka pendaftaran keluar gitu, Pak? Untuk yang mendaftar ke program yang Pemda Tokyo ini. Nggak ngerti saya maksudnya apa. Jadi kan saya kan dapat informasi dari grup dari Facebook, kemudian dari grup, terus kemudian ikut Zoom. Kali ini kan otomatis kan ya berminat seperti itu. Apakah dibuka pendaftaran di luar untuk yang grup yang itu, Pak? Atau Gini. Di Indonesia itu belum tahu. Itu sebabnya saya prioritaskan yang grup WhatsApp grup pecinta Jepang. Kalian kalau bisa hari ini atau setidaknya sampai dengan besok jam 12 sudah input data kepada Pemda Tokyo. Kenapa? Besok sore kemungkinan saya sudah mengeluarkan berita. Kalau sudah mengeluarkan berita di Tribun News itu satu harinya 40 juta orang Indonesia yang baca. Itu mereka akan berburu-buru juga. Jadi yang paling cepat memasukkan input datanya kepada pemerintah Tokyo itu menjadi prioritas biasanya. Ya. Jadi tolong Mas Edi hari ini sampai dengan besok jam 12 sudah harus input data. Siap. Buat tambah cepat tambah baik. Tapi hati-hati jangan sampai salah. Yang paling penting adalah uploadnya itu, upload file riwayat hidup itu paling penting. Ya. Cukup ya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Yang lain silakan. Masih tinggal 5 menit lagi, mungkin 2 orang masih bisa dibuka mic-nya yang bertanya. Kalau nggak ada, saya tutup ini. Nah, itu silakan, Freddy. Ya, Freddy. Selamat malam, Pak. Om. Malam. Habis Freddy Dani ya. Dani siap-siap ada pertanyaan ini, Om. Jadi kan gini, misalkan gini ya, sebelum kita upload CV dan lain-lain itu ke Pemda Tokyo, tapi di sementara lain pihak kita udah daftar juga ke
ke kaisa lain gitu. Tapi belum ada ini Pak, belum ada keputusannya Pak. Nggak Itu apa-apa, nggak gimana apa-apa, baiknya Pak? nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Upload juga Pak ya? Upload juga, nggak ada urusannya itu. Baik. Ya, jalan. Itu kan urusan lain itu. Iya, Nggak iya, ada siap. Hai, Siap. Mengerti Pak? silakan. Hai, wakarimashita. Hai. Makasih. Hai, nice mas. Siapa mau tanya tadi? Lupa tuh saya. Dani, silakan Dani. Ya, kawan-kawan, kemudian kalau Malam. Pak, tadi saya cek karena saya mau bertanya. Saya seorang arsitek engineer. Tadi yang Bapak sebutkan tentang sertifikat. Nah, dalam profesi saya itu sertifikat yang saya dapat itu sertifikat keprofesian kayak jurnal, diklat, nah itu apakah bisa diterima? Yang kedua, biasanya kalau sebagai seorang profesional saya arsitek, kita sudah melakukan portfolio hasil karya. Nah itu apakah juga dilanjutkan juga Pak? Seperti apa? Kemudian Pak, terima kasih. Ya, tidak ada kewajiban, tetapi orang Jepang itu selalu melihat sertifikat. Sebagai arsitek, itu sertifikat itu sangat bagus. Silakan saja cantumkan sertifikat-sertifikat yang pernah diperoleh di bidang arsitek dan sebagainya. Tapi itu tidak kewajiban. Tapi itulah sebabnya saya katakan dengar dulu penjelasan saya. Orang Jepang itu sangat menilai sekali sertifikat, apapun sertifikat itu. Karena itu bukti nyata bahwa kita itu memang jago di bidang ini, jago di bidang ini, dan sebagainya. Kalau cuma ngomong aja sih, ya lidah nggak bertulang gampang aja. Siapapun nggak bisa, bayi juga bisa. Ya, cantumkan nggak apa-apa Pak Dani. Monggo silakan. Yo, makasih. Silakan Amelia. Kalau nggak ada, silakan yang lain. Ya, Hera, siapa Hera? Silakan. Siapa nih? Hera ya, silakan Hera. Pak, ini saya mau nanyakan kalau seumpamanya ya kita lulus interview gitu dan diterima di perusahaan, salah satu perusahaan gitu. Nah, untuk nanti yang mengurus dokumen-dokumen itu siapa ya Pak ya? Kamu nggak usah ngurus. Yang ngurus dokumen itu untuk visa adalah perusahaan Jepang. Jadi kamu harus menyediakan semua sertifikat, terutama sertifikat lulusan sekolah. Misalnya lulusan UI, sertifikat UI itu masih ada dong, nggak hilang ya misalnya. Ya, yang aslinya itu harus dikirim ke Jepang nanti, ke perusahaan tersebut. Pakai tercatat, pakai IMS. Ya, jadi kamu yang di Indonesia itu hanya mengirimkan apa yang diminta saja. Udah cukup, setelah itu duduk manis, nggak usah ngapa-ngapain. Ya, nanti yang ngurus visanya itu semuanya di Jepang, perusahaan Jepang. Kalau perusahaan Jepang sudah keluar, itu nama COE, Certificate of Eligibility. Itu akan dikirimkan mereka pakai biasanya IMS ke Indonesia. Kemudian nanti Hera mengurusnya, bawa paspor, mengurusnya ke kedutaan. Itu paling cuma seminggu keluar. Ya, dengan COE tersebut, paspor, dan sebagainya, formulir isi 1 minggu keluar. Berangkat deh. Tiket juga nanti dibelikan sama, tiket kan pakai misalnya Agoda aja, bisa pakai Agoda kan kamu bisa download, kamu print out, udah tiket itu. Gampang sekali soal tiket. Yang susah itu kan visanya. Ya, jadi kamu nggak usah ngapa-ngapain. Ini juga satu, ini sebelum lupa untuk semuanya, hati-hati kalau ada pihak ketiga yang memancing-mancing. Apa itu Pak Richard? Apa itu Pak Richard? Artinya apa? Jangan sampai kalian terpancing, dibohongin. Selalu cek dan recheck kepada yang bersangkutan. Zaman sekarang di Indonesia itu banyak sekali hoax, banyak sekali yang penipuan, banyak segala macam. Ya, nanti ada ngaku-ngaku dari salah satu dari modal, saya dari perusahaan ini, Mbak mau kerja ya, saya dengar ke perusahaan ini, Mbak bisa kerja itu mungkin bisa store dulu sekian, nggak ada urusannya kayak gitu-gitu tuh. Ya, banyak yang ngaco-ngaco, hati-hati. Ya, cek langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Kan kalian nanti pasti akan dapat email dari perusahaan yang bersangkutan. Langsung kirim email. Apakah benar ada telepon saya katanya dari perusahaan ABC, perusahaan Bapak, begini, cek gitu. Ya, jangan percaya sama siapapun. Ya, semuanya perusahaan Jepang itu biasanya lewat email. Dan email itu juga email resmi. Mereka nggak pakai Gmail. Ya, nggak pakai Panasonic, mereka bisa panasonic.co.jp. Ya, jadi hati-hati, ini banyak pemalsuan. Jadi jangan sampai nanti dianggap saya rasanya dihubungi Pak Richard sama perusahaan ini kok dia minta uang begini, apalagi udah minta uang. Wah, itu udah nggak benar itu. Nggak ada itu minta uang. Ya, udah pasti nggak benar. Tidak ada diminta uang sekali 1 yen pun tidak akan diminta itu.
Ya, jangan percaya. Cukup ya, Bu Hera ya. Ya, baik. Baik, terima kasih ya Pak ya itu Yo, informasinya. makasih. Terima Ya. kasih. Silakan. Om, Hari banyak Om. siapa ini? Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Ya, Om. Untuk sertifikat kan ada bahasa Indonesia, di bawahnya ada bahasa Inggris gitu Om. Ya. Jadi gimana tuh Om? Yang bahasa Inggris itu sama kan, sertifikat itu sama kan? Iya, maksudnya di dalam satu sertifikat itu di apa kayak gini Om, kayak apa? Kayak akte lahir maksudnya. Bolak-balik apa enggak? Enggak Om, di bawahnya Om. Jadi atasnya Indonesia, tulisan bawahnya kecilnya tulisan miringnya bahasa Inggris gitu Om. Ya nggak apa-apa. Itu aja cantumkan kan. Bagus kan, ada bahasa Inggrisnya resmi. Iya, jadi di CV nggak perlu diterangin lagi gitu Om, maksudnya Nggak Om. usah. Nggak usah. Baca sendiri udah ngerti kan ada bahasa Inggris. Iya, apa ya itu maksud saya Om, ada di atasnya Indonesia, bawahnya langsung ada bahasa Inggrisnya gitu Om. Iya, nggak apa-apa. Begitu aja, sono mama. Ya Om, ya Om. Cukup? Satu lagi Om, itu Silakan. untuk apply-nya itu bisa dimulai kapan tuh Om? Besok gitu Om? Sekarang juga bisa. Udah ngerti kan semua yang dijelaskan? Tambah cepat, Iya. tambah baik. Paling lambat besok jam 12 siang. Kenapa? Karena sorenya akan muncul berita itu di Tribun News. Saya akan buat itu. Kalau sudah muncul berita Tribun News, semua orang Indonesia itu 280 juta itu apply semua tuh nanti. Oh ya Om, ya Om. Yang terlambat itu yang terlambat juga rezekinya. Iya, ya Om. Cukup ya? Siap Om. Siap. Ya, makasih Om. Mas, silakan. Yang mau tanya siapa? Dibuka mikrofonnya yang mau tanya. Pak Heri? Nggak ada yang bertanya? Cukup ya? Saya sudahi hari ini. Terima kasih semuanya. Masih ada yang bertanya? Saya kasih kesempatan satu orang lagi. Cukup? Tidak ada ya? Oke. Baik, terima kasih semuanya partisipasi di Zoom ini. Saya hargai sekali. Mudah-mudahan sukses semuanya. Hati-hati dalam upload CV, riwayat hidup. Itu saja. Hai. Arigato. Yoroshiku onegaishimasu. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigato gozaimasu. Bye bye. Foto dulu. Foto dulu. Oh ya, oke Ya, siap. foto sama-sama. Buka dong. Pak, tolong di-add Pak, yang belum di-add Pak di WhatsApp. Ya. Wah, Makasih. kirim ke WhatsApp saya ya. Ini saya tulis lagi sebentar. 081808816777. Nah, itu kirim ke saya yang mau di-add ke WhatsApp grup. Ya, kita foto sama-sama ya, nanti kita hitung ya. Oke, buka dulu semuanya. Cukup ya. Satu, dua, tiga. Oke, ini satu lagi. Ini karena banyak sekali. Tadi sih 115, sekarang 90 berapa. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini sebelah lagi. Tarik satu kali. Tolong. Ini kok banyak yang belum buka muka ya. Nggak mau difoto gimana? Saya buka ya. Oke. Lagi masak Om Richard. Oke, masak. Oke, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, nanti semua kita upload di WhatsApp group. Nih, banyak sekali nih. Semuanya kok. Siapa nih? Belum dibuka. Segala macam. Cukup ya. Foto ya. 1, 2, 3. Oke. Cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Oscar. Sama Desta. Arigatou gozaimasu.